"Tika, jangan ke sini, jangan ke sini, bajingan-bajingan ini. Arga." Di dalam gerbong kereta cepat Hush yang sunyi, hanya getaran halus yang menciptakan ritme konstan. Pemandangan yang melesat di luar jendela telah tenggelam dalam kegelapan malam, sementara pencahayaan hangat di dalam kabin seolah menenangkan kelelahan para penumpang. Mengenakan jaket hoodie abu-abu dengan tudung menutupi kepalanya, Kartika bersandar di kursi dengan mata terpejam. Ini adalah masa cutinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Postur tubuhnya yang mungil dan pakaiannya yang biasa saja membuatnya berbaur sempurna dengan penumpang lain. Tak seorang pun bisa menebak identitas aslinya. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar tajam. Nama yang muncul di layar adalah Paman Budi. Ia adalah satu-satunya kerabat darah yang merawat Kartika setelah ia kehilangan kedua orang tuanya. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Betapa ia merindukan semangkuk soto Betawi hangat buatan pamannya itu. "Paman, aku sudah hampir sampai di stasiun Halim." "Tika, jangan pernah ke sini. Bajingan-bajingan ini." Arg." Itu bukan suara pamannya yang biasa. Itu adalah jeritan keputusasaan. Dari seberang telepon, terdengar suara pecahan kaca perang, diikuti bunyi benda berat yang jatuh. Kemudian terdengar suara pukulan tumpul. "Bug, tua bangka ini masih belum sadar juga. Berani kau lapor polisi, aku patahkan semua jarimu." Suara seorang pria yang kasar dan mengancam menenggelamkan rintihan kesakitan Paman Budi. Tak lama kemudian, jeritan pamannya kembali pecah, dan suara itu terputus bersamaan dengan bunyi ponsel yang dibanting ke lantai. Tut, 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 tut. Suara mesin yang dingin menusuk gendang telinganya. Kereta cepat Hush masih melaju dengan mulus. Penumpang di sebelah Kartika tertawa pelan melihat laptopnya, dan suara pramugari yang melewati lorong terdengar damai. Dunia seolah berputar dengan sempurna tanpa ada masalah. Namun, dunia Kartika baru saja runtuh. Layar ponsel pintar di tangannya retak dengan suara berderit karena ia meremas perangkat itu seakan ingin menghancurkannya. Saat ia membuka mata, pupil matanya yang beberapa detik lalu tenang kini berubah sedingin es. Itu adalah tatapan Letnan Kolonel Kartika Sari, Komandan Tim Satuan 81 Kopassus Sat, 81 Gultor, dengan sandi panggilan Garuda. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Itu murni tatapan mata seorang predator yang telah mengunci targetnya tepat sebelum eksekusi. Begitu tiba di stasiun Halim, ia menyelinap ke dalam keramaian. Ia tidak berlari atau terburu-buru, namun langkah kakinya efisien tanpa keraguan sedikit pun. Dan anehnya, orang-orang di sekitarnya secara naluriah menyingkir untuk memberinya jalan. Hawa dingin yang memancar dari tubuhnya tidak bisa disembunyikan oleh hoodie abu-abu biasa. Ia menyetop taksi dan menyebutkan alamat sebuah gang tua di kawasan Kemayoran. "Sudah lama nggak ke daerah Kemayoran, Mbak. Sekarang udah banyak berubah loh," sapa sopir taksi dengan ramah. Namun Kartika hanya menjawab singkat, "Ya," dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Merasakan sesuatu dari tatapan mata Kartika, sopir itu segera menutup mulutnya dan hanya menaikkan volume radio. Kepala Kartika dipenuhi analisis dingin, alih-alih emosi yang rumit. Warung pamannya berada di area yang sedang diincar untuk penggusuran dan pembangunan ulang. Desas-desus tentang keterlibatan preman mafia tanah sudah samar-samar terdengar bahkan sebelum ia cuti. Karena tidak bisa mematahkan keras kepalanya Paman Budi, mereka akhirnya melewati batas. Warung soto Betawi, Pak Budi. 10 menit kemudian, ia berdiri di depan warung yang hancur berantakan. Kehangatan dan aroma kaldu sapi yang gurih dari ingatannya sudah tidak ada lagi. Kacaunya jendela berserakan di jalanan, dan meja-meja kayu, tempat pelanggan biasa makan, kini patah menjadi puing-puing. Panci kaldu besar yang mendidih hingga saat terakhir telah terguling, menumpahkan kuah putih yang menggenangi lantai. Di tengah pemandangan mengerikan itu, ia menemukan sebuah bingkai foto kecil yang jatuh. Di dalam bingkai usang itu, terdapat foto dirinya mengenakan seragam taruna saat upacara kelulusan Akademi Militer, Akmil, Magelang, berdampingan dengan Paman Budi yang tersenyum cerah. Kacanya pecah tepat di bagian wajah pamannya, dan di dinding, tulisan kasar dari cat semprot merah menusuk matanya. "Naga hitam, peringatan terakhir." Ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah deklarasi perang
yang arogan untuk memamerkan kekuatan mereka. Kartika melangkah perlahan ke dalam warung yang hancur. Ia merasakan tatapan dari sekeliling. Pintu toko-toko tetangga tertutup rapat. Tetapi dari balik tirai dan celah pintu yang setengah terbuka, puluhan pasang mata mengawasi wanita asing ini. Tatapan mereka penuh dengan ketakutan dan teror. Tidak ada yang berani melangkah maju. Kartika berdiri tegak di tengah warung, seolah waktu berhenti. Di pusat segala kehancuran itu, ia tidak bergerak sedikit pun. Kesunyiannya membuat ketakutan di sekitarnya semakin pekat. 1 menit, 2 menit. Saat waktu terasa seperti keabadian, seorang nenek tua pendorong gerobak sayur berjalan, tertatih-tatih mendekat, seolah tidak melihat Kartika. Saat nenek itu melewati Kartika, ia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya, "Pak Budi itu orang baik." Bajingan-bajingan itu kelakuannya lebih buruk dari binatang. Tangan nenek yang kasar dan keriput itu menyelipkan sesuatu ke tangan Kartika. Itu adalah secari kertas kusut. Nenek itu bergegas menghilang ke ujung gang tanpa menatap mata Kartika. Kartika perlahan membuka tangannya. Di balik kertas buram bekas gambar anak-anak, terdapat tulisan tangan terburu-buru yang gemetar ketakutan. Kasino bawah tanah Gedung Cakrawala Emas. Bos Togar. Gedung Cakrawala Emas. Nama bangunan hiburan paling mewah, namun paling terkenal kejam di kawasan Mangga Besar. Dan Togar, dipanggil Bos Togar, adalah ketua geng naga hitam. Data tokoh berbahaya di wilayah tersebut yang tersimpan di otak Kartika langsung merespons. Kartika tidak melapor ke kepolisian setempat. Parasit semacam ini kemungkinan besar sudah berkolusi dengan aparat keamanan lokal. Menghubungi mereka hanya akan membuang waktu dan mengekspos posisi pamannya. Ia keluar dari gang dan, di tempat yang sepi, mengeluarkan ponsel lain. Ini bukan ponsel pribadinya. Benda itu hitam, tebal, tanpa logo apapun, sebuah telepon satelit militer terenkripsi. Ia menekan tombol samping 5 kali dengan ritme tertentu. Klik, 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 klik. Bersamaan dengan bunyi bip pendek, suara mesin sintesis mengalir ke telinganya. Menunggu perintah. Letnan Kolonel Kartika Sari, Sandi Garuda. Garuda, konfirmasi. Darurat level 1. Eksekusi operasi otonom diizinkan. Ini adalah protokol darurat tingkat tertinggi SAT 81 Kopassus yang diaktifkan ketika anggota keluarga inti diculik atau disekap oleh pihak sipil. Transmisi koordinat. Gedung Cakrawala Emas, Mangga Besar, Jakarta. Terdengar keheningan singkat dari seberang. Tak lama kemudian, suara komandan yang tajam namun familiar terdengar. Terhitung saat ini, cuti Letnan Kolonel ditangguhkan. Apa yang Anda butuhkan? Pemantauan satelit real-time gedung tersebut. Pemindaian termal semua pintu masuk. Kirimkan cetak biru detail internal dan rute ventilasi dalam waktu 5 menit. Retas semua CCTV di sekitarnya. Amankan data cadangan. Dikonfirmasi. Ada permintaan tambahan. Kartika menatap lampu neon mencolok dari Gedung Cakrawala Emas yang mewarnai langit malam, lalu merendahkan suaranya 1 oktav. Polisi wilayah dan semua aparat keamanan lokal dilarang campur tangan. Geng Naga Hitam dibubarkan mulai hari ini. Ini adalah operasiku. Dikonfirmasi. Semoga berhasil, Garuda. Panggilan diputus. Ia kembali menjadi wanita berhudi abu-abu biasa. Ia melihat pantulan dirinya di kaca toko terdekat. Terlihat kecil, lemah, dan tampak ketakutan. Itulah sosok yang akan mereka lihat. Penyamaran yang sempurna. Ia tidak membawa senjata, tidak ada rompi anti peluru. Namun, kedua tangannya sendiri terdaftar sebagai senjata mematikan. Tubuhnya adalah mesin pembunuh elit Republik Indonesia yang disempurnakan melalui pelatihan dari neraka. Ia mulai berjalan menuju Gedung Cakrawala Emas. Langkahnya tidak cepat, tetapi tidak pernah berhenti. Itu adalah langkah predator yang telah mencium bau mangsanya dan memulai perburuan. Ia sama sekali tidak berniat memberikan ampun kepada mereka yang berani menghancurkan satu-satunya keluarganya. Gedung Cakrawala Emas benar-benar membakar langit malam Jakarta dengan warna emas. Papan nama neon yang mewah secara norak dan lampu LED yang mengelilingi dinding luar adalah simbol kemewahan ilegal itu sendiri. Seolah-olah semua kegelapan di area ini ada hanya untuk mendukung satu bangunan tersebut. Sangat kontras dengan gang-gang kumuh di sekitarnya. Kartika berdiri di kegelapan seberang jalan,
menatap gedung yang berkedip-kedip itu dengan pandangan hampa. Sosoknya dengan hoodie abu-abu benar-benar asing dengan latar belakang kota yang gemerlap. Ia tampak seperti mahasiswi yang tersesat atau anak yang sedang disuruh belanja. Tidak ada yang akan menganggapnya sebagai ancaman. Saat itu, dari earpiece nirkabel ultra kecil di telinganya, suara operator unitnya mengalir. Garuda, transmisi cetak biru selesai. Lantai basement 1, kasino ilegal. Saat ini, ada sekitar 60 orang, minimal 15 orang bersenjata. Target Togar diperkirakan berada di penthouse lantai paling atas. Pemindaian termal satelit cocok. Semua CCTV telah diretas. Mulai sekarang, kami mengamankan visibilitas Anda. Kartika berkedip sekali sebagai tanda konfirmasi. Ia tidak lagi sendirian. Mata dari unit elit terbaik Indonesia menyertainya. Ia menyeberang jalan. Di pintu masuk gedung, dua pria bertubuh besar berjas hitam sedang berjaga. Mereka merokok sambil tertawa cekikikan. Ketika Kartika mendekat, tatapan mereka tertuju padanya. Mata mereka memancarkan penghinaan terang-terangan dan tatapan menjijikkan seperti sedang menilai barang. "Hei, Neng manis, ini bukan tempat buat kamu main," kata salah satu dari mereka, menghalangi jalannya dengan gaya preman. "Mau seru-seruan sama abang ya? Lagi butuh duit nih kayaknya," ejek yang lain. Mereka menyimpulkan bahwa wanita ini terlalu muda dan biasa saja untuk menjadi ancaman. Kartika bahkan tidak menatap mereka. Ia melangkah lurus melalui celah sempit di antara mereka. Kedua preman itu bingung. Ketika mereka mengulurkan tangan untuk menangkapnya, ia sudah melewati mereka layaknya hantu dan menghilang ke dalam lobi. Hanya angin malam yang dingin tersisa di tangan mereka. Lobi itu dihiasi marmer mengkilap, tetapi entah bagaimana memancarkan aura norak. Ia tidak melirik meja resepsionis dan langsung menuju tangga bertuliskan, hanya untuk staf yang mengarah ke ruang bawah tanah. Koreksi rute. Jalur itu berbahaya. Terdengar peringatan dari earpiece, tetapi Kartika mengabaikannya. Mengambil rute yang mereka harapkan adalah tindakan amatir. Tangga menuju lantai bawah tanah dilapisi karpet merah mewah. Namun bau asap rokok kretek yang pekat, aroma alkohol murahan, dan keputusasaan manusia bercampur menjadi bau busuk yang menyengat hidung. Ketika pintu baja raksasa di ujung tangga terbuka, kebisingan liar menghantamnya. Suara denting mesin slot, teriakan bandar kartu, jeritan orang-orang yang kehilangan uang. Tempat itu adalah jantung naga hitam, kasino ilegal. Di atas meja, para pejudi memutar kartu dengan tangan lincah, sementara rolet berputar tanpa henti di satu sudut. Suara kerikatan keping chip, sorakan, dan desahan mereka yang kehilangan segalanya bercampur memainkan simfoni neraka. Udaranya sangat pengap, hingga paru-parunya terasa perih setiap kali bernapas. Preman-preman dengan tato naga di sekujur tubuh menguasai meja-meja, sementara para pengutang dan pecandu judi yang ketakutan mati-matian melempar uang di antara mereka. Para preman itu adalah raja di sini, dan semua orang hanyalah mangsa. Mereka semua memakai lambang geng naga hitam. Mereka berteriak di telinga pengutang atau menjambak rambut wanita yang tidak bisa membayar utang sambil tertawa. Ini adalah tempat di mana martabat manusia dihancurkan sepenuhnya. Membayangkan apa yang dialami pamannya di tempat ini, jantung Kartika menjadi sedingin es. Semuanya tampak kacau, tetapi mata Kartika berbeda. Pandangannya yang terlatih langsung menganalisis kekacauan ini. Jumlah preman bertato. Apakah mereka membawa senjata tersembunyi di punggung atau pergelangan kaki, dan hierarki mereka? Ia memindai dan menyimpan semua informasi ini di otaknya dalam waktu 0,1 detik. Baginya, ini bukan kasino, melainkan jantung pertahanan musuh. Targetnya adalah pria yang duduk di kursi bar tertinggi di tengah kasino. Pria itu sibuk menghitung tumpukan uang tunai di atas meja, tidak peduli dengan keributan di sekitarnya. Wajahnya memiliki bekas luka sayatan panjang. Ia dipanggil Gopeng. Dia adalah manajer lapangan di kawasan ini dan tangan kanan Togar. Kartika membelah kerumunan dan berjalan lurus ke arahnya. Langkahnya tanpa ragu, meskipun musik EDM dan dangdut berdentum keras, kehadirannya menciptakan anomali yang aneh. Gopeng yang sedang menghitung uang mendongak saat bayangan kecil jatuh padanya. Peringatan berbunyi di earpiece. Mendekati target tingkat ancaman B+, Gopeng. Di depan matanya berdiri seorang wanita berwajah
kekanak-kanakan, yang tampak baru berusia awal 20-an. "Apaan lu?" Suaranya penuh kejengkelan karena diganggu saat menghitung uang. Ia memindai Kartika dari atas ke bawah, hoodie murah dan celana jeans. Tidak terlihat punya uang, apalagi berbahaya. Kartika tidak memalingkan pandangannya dan membuka mulutnya dengan suara dingin dan datar. Suaranya, anehnya, menembus kebisingan kasino dan mendarat tajam di telinga Gopeng. "Aku datang untuk menjemput Pak Budi." Orang yang dibawa oleh Togar. Seketika, semua ekspresi lenyap dari wajah Gopeng. Ia mengorek telinganya seolah salah dengar. Beberapa preman di sekitarnya juga mulai memperhatikan wanita lancang atau bodoh ini. Keheningan menjalar. Tatapan mereka terpusat pada satu titik. Hahaha, Gopeng tiba-tiba menggebrak meja dan tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. "Gua barusan dengar apa, Pak Budi? Tua bangka tukang soto yang dibawa bos Togar dicariin sama cewek ini?" Ia tertawa sampai kehabisan napas dan menyeka air mata. "Woi Bang Gopeng, nih cewek ngomong apaan sih? Tua bangka tukang soto itu, ini cewek panggilan dari mana nyasar kemari?" Ejekan para preman datang seperti ombak. Di dunia mereka, wanita hanya ada dua jenis, mesin penghasil uang atau alat pemuas nafsu. Kartika tidak termasuk keduanya. Ia adalah eksistensi yang tidak bisa mereka pahami. Gopeng berhenti tertawa dan berdiri dari kursinya. Ia lebih tinggi satu kepala dari Kartika. Saat ia mengambil satu langkah maju, bau asap rokok dan alkohol yang menyengat menerpa Kartika. "Neng manis, ini bukan taman bermain buat bocah," katanya sambil sengaja meniupkan asap rokok tepat ke wajah Kartika. Wanita biasa pasti akan merinding dan mundur ketakutan menghadapi tubuh besar dan bau busuk itu. Namun Kartika tidak berkedip. Asap menyapu wajahnya, namun pandangannya tidak goyah. "Tua bangka yang lu cari itu lagi dikasih pelatihan khusus sama bos Togar. Ini bukan urusan yang bisa dicampuri bocah ingusan kayak lu." Ia menepuk bahu Kartika dengan jarinya. "Kalau lu salah jalan, mending cepat minggat." Kartika tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada pupil mata Gopeng. Ketenangan itu semakin mengusik Gopeng. Fakta bahwa perempuan ini berani untuk tidak takut padanya membuatnya marah. Aturan di tempat ini adalah rasa takut, dan perempuan ini tidak mengikuti aturan itu. "Ah, apa jangan-jangan lu kesini mau bayar utang si tua bangka itu pakai badan lu?" Ia tersenyum mesum. "Tapi tampang pas-pasan kayak gitu sih kurang. Mending lu ke kamar sebelah aja layanin." "Di mana Togar?" Kartika memotong ucapannya. Suaranya menjadi lebih rendah, tetapi bobotnya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Satu kalimat itu memutus sisa kesabaran Gopeng. Berani-beraninya menyebut nama bosnya sembarangan. "Bangsat kau." Wajah Gopeng berubah beringas. Ia mengangkat tangannya seolah ingin menampar pipi Kartika, tetapi kemudian memilih cara yang lebih menghina. Ia menganggap Kartika bahkan tidak berharga untuk diperlakukan seperti manusia. Ia memutuskan untuk mengusirnya seperti lalat. Ia mengangkat tangan besarnya dan mencoba mendorong bahu Kartika dengan kuat untuk membantingnya ke lantai, ingin mengajarinya perbedaan kekuatan dan tempat apa ini sebenarnya. "Perempuan itu tugasnya masak di dapur ngurus anak. Ini bukan tempat buat lu." Telapak tangannya yang besar dan berkeringat menyentuh bagian bahu hoodie tipis Kartika. Tepat pada sepersekian detik, ketika ia mengerahkan seluruh berat badannya untuk membanting wanita itu ke lantai bak, mengusir lalat tangannya, bahkan belum menekan bahu Kartika sejauh 0,5 cm. Dalam waktu kurang dari 0,1 detik, momen sepersekian detik yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa, sebelum otak Gopeng bisa mengirimkan perintah menyusut ke otot lengannya, tubuh Kartika bereaksi lebih dulu. Itu bukan sekadar teknik pertarungan. Itu adalah teknik melumpuhkan tanpa membunuh yang hanya dikuasai oleh agen elit. SAT 81 Kopassus membaca niat musuh dan memblokir sistem saraf sebelum niat itu diwujudkan dalam tindakan. Kartika tidak banyak bergerak. Ia hanya menerima tenaga dorongan Gopeng, lalu memutar arah tenaga tersebut sedikit. Tangan kirinya naik seperti hantu dan melingkari pergelangan tangan besar Gopeng. Di saat yang sama, tangan kanannya dengan ringan menopang bagian belakang sendi sikunya. Gerakannya begitu halus dan luwes hingga terlihat seperti pasangan yang sedang menari. Krak,
Suaranya tidak terlalu keras, namun suara tulang dan sendi yang bergeser, ligamen yang putus, dan siku yang patah berlawanan arah itu menembus semua kebisingan kasino dan menancap jelas di gendang telinga semua orang yang hadir. Terdengar seperti suara tumpul dan mengerikan dari balok kayu tebal yang dipatahkan paksa. Mata Gopeng terbelalak hampir meledak karena syok. Ia menatap lengannya sendiri, lengan kanannya, yang sedetik lalu hendak mendorong Kartika, kini membengkak, seolah akan merobek lengan kemejanya. Bengkok membentuk sudut L yang tidak wajar ke arah belakang. Keajaiban tulang itu tidak menembus kulitnya. Butuh waktu 1 detik penuh bagi otaknya untuk mengenali rasa sakit itu. Mulutnya menganga lebar untuk menjerit. Paru-parunya menghirup udara untuk memuntahkan jeritan itu. Tepat saat ia akan berteriak, Arge! 2 jari, tangan kanan. Kartika yang baru saja melepaskan lengan yang patah itu, melesat mematuk seperti ular, menusuk dengan presisi titik vital di bawah jakun Gopeng, titik tiantu. Ini adalah serangan mematikan yang melumpuhkan pita suara dan memutus pernapasan sementara waktu. Hahka, alih-alih jeritan, hanya suara angin bocor yang keluar dari tenggorokan Gopeng. Ia tidak bisa bernapas, tidak bisa berteriak, pandangannya memutih. Rasa sakit dan sesak napas menerjangnya bersamaan. Tubuh raksasanya jatuh berlutut, tanpa daya seperti boneka putus tali, lalu ambruk ke depan. Bruk! Suara jatuhnya tubuh, seberat hampir 100 kilo, itu menghantam lantai, dan kesunyian absolut melanda kasino, seolah kegilaan yang terjadi sebelumnya hanyalah kebohongan. Bunyi elektronik mesin slot, putaran roulette, teriakan, serta sorakan orang-orang, semuanya berhenti. Bahkan musiknya terputus, seolah seseorang mencabut kabelnya. Satu-satunya suara yang tersisa di ruangan bawah tanah raksasa ini adalah dengungan samar kipas ventilasi di sudut ruangan. Para pejudi yang putus asa, bandar kartu, pelayan wanita pembawa minuman, dan yang paling penting, para preman naga hitam yang mengelilingi dan menertawakan Kartika, semuanya membeku, seakan tidak mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Otak mereka tidak dapat mencerna situasi ini. Gopeng, orang nomor 2, dan simbol ketakutan di dunia bawah ini, tumbang di tangan wanita kecil yang entah dari mana asalnya dalam waktu kurang dari 1 detik tanpa sempat berteriak. Ini pasti ilusi. Seorang preman menjatuhkan botol bir dari tangannya. Perang, suara kaca pecah, bergema seperti guntur di tengah keheningan. Mendengar suara itu, orang-orang mulai bernapas kembali. Namun napas mereka bercampur dengan ketakutan. Mereka menatap Kartika. Kartika Sari bahkan tidak menunduk melihat Gopeng yang tersungkur. Ia bersikap abai layaknya menyingkirkan kerikil di jalan. Perlahan, ia menepuk bahunya sendiri dengan telapak tangan, mengibaskan debu imajiner di titik tempat tangan kotor Gopeng baru saja mendarat. Gerakan menepuk debu kecil itu terasa lebih mengerikan daripada ancaman apapun. Di earpiece Kartika, suara operator yang heboh terdengar. Garuda, target kelas B+, berhasil dilumpuhkan. Ya Tuhan, minta rekaman video gerakan tadi untuk diperlambat. Detak jantung, pernapasan, semua stabil. Letnan Kolonel, Anda baik-baik saja? Kartika merasa tidak perlu menanggapi kepanikan mereka. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu perlahan para preman yang mematung satu persatu. Matanya tanpa emosi, tidak ada kemarahan, ketakutan, atau rasa kemenangan. Tatapan itu dingin dan anorganik, seperti ilmuwan yang sedang mengamati serangga. Kemanapun pandangannya jatuh, preman-preman bertato raksasa itu tanpa sadar melangkah mundur. Secara naluriah, mereka mencengkeram tongkat bisbol atau senjata tersembunyi di balik baju mereka, tetapi tidak berani mengeluarkannya. Yang mereka takuti bukanlah kekuatan ototnya. Mereka sudah sering melihat orang kuat. Yang benar-benar mereka takuti adalah teknik dan ketenangannya. Itu adalah sesuatu yang sangat asing dan luar biasa. Benar-benar berbeda dari dunia kekerasan yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka. Wanita itu tidak sedang berkelahi. Ia sedang bekerja, tepat, efisien, dan tanpa ampun. Bagaikan dokter bedah yang mengangkat sel tumor. Cewek ini apaan sih? Gumam seorang preman gemetar ketakutan. Suaranya lemas seperti kapas basah. Di dunia mereka, perempuan adalah pihak yang lemah.
objek untuk diabaikan, diinjak-injak, dan dimiliki. Namun kini, wanita yang berdiri di depan mereka ini sedang menghancurkan sistem kepercayaan mereka. Kartika melangkah maju ke arah belasan preman yang mengelilinginya. Serempak, para preman itu tersentak mundur. Ketakutan sangat menular, hierarki, kekuatan, dan jumlah mereka tidak ada artinya di hadapan wanita kecil ini. Arg, Gopeng yang tergeletak di lantai akhirnya mulai bisa bernapas. Seiring pulihnya pita suaranya yang lumpuh, ia mengerang kesakitan. Namun ia tak berani menatap Kartika. Di matanya hanya tersisa teror primordial. Berdiri di pusat semua kekacauan itu, Kartika kembali membuka mulutnya. Suaranya masih tenang, tetapi dalam keheningan absolut ini, suaranya bergema bagaikan vonis pengadilan. Aku tanya sekali lagi. Tatapan dinginnya menusuk wajah para preman yang ketakutan. Di mana Togar? Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya saling melirik. Saat itulah, pandangan Kartika bertemu dengan seorang preman muda yang gemetar hebat seperti daun ditiup angin di belakang meja bar. Ia baru saja akan mengantarkan minuman untuk Gopeng. Begitu melihat mata Kartika, tubuhnya gemetar, seolah tersengat listrik tegangan tinggi. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke langit-langit. Suaranya sangat pelan, hingga hampir tak terdengar. Di penthouse, lantai paling atas, Mbak. Mendengar itu, Kartika mengalihkan pandangannya dari pria itu. Ia tidak berniat membuang waktu 1 detik pun lagi untuk sampah-sampah di ruangan ini. Ia mulai melangkah santai melintasi kasino, menuju lift emas dengan tulisan VVIP. Saat ia bergerak, para preman membelah jalan ke kiri dan kanan bagaikan laut merah. Para pejudi yang ketakutan menempelkan punggung mereka ke dinding, menunggu ia lewat. Kartika tidak memedulikan siapapun atau apapun. Tujuannya hanya satu, Togar, bos yang berada di puncak gedung ini. Kepala ular yang menculik dan berani menghancurkan satu-satunya keluarganya. Langkah sepatu bot taktisnya bergema jelas di tengah kesunyian absolut. Setiap kali ia melangkah, para preman yang sebelumnya mengepungnya tersentak dan memberi jalan, seolah melihat hantu. Mereka tidak bisa menerima situasi ini. Orang nomor 2 mereka, Gopeng, hancur hanya dalam sedetik di depan mata mereka oleh wanita yang terlihat rapuh ini. Ini mengguncang fondasi keyakinan mereka bahwa kekuatan fisik adalah hukum dan perempuan adalah makhluk lemah. Tepat pada saat itu, Gopeng yang tergeletak di lantai memaksakan pita suaranya yang lumpuh. Wajahnya memerah karena rasa sakit dari lengan yang patah dan rasa malu. Menatap punggung Kartika yang mengabaikannya begitu saja, ia berteriak sambil memuntahkan buih darah. "Eng, ngapain kalian diam aja bangsat? Bunuh pelacur itu! Bunuh dia sekarang!" Jeritan Gopeng adalah pemicu yang memecahkan udara yang membeku. Teriakannya menanamkan emosi yang lebih kuat daripada ketakutan, rasa malu. Mereka adalah geng naga hitam yang telah menguasai dunia bawah mangga besar selama puluhan tahun. Dan sekarang mereka ketakutan dan memberi jalan untuk seorang perempuan. Cewek gila, Bang Gopeng dihajar sama dia. Tangkap sebelum dia masuk lift. Rasa malu segera berubah menjadi kemarahan buta. Jika mereka membiarkan wanita ini lewat, mereka tidak akan selamat dari kemurkaan Togar. Harga diri dan kelangsungan hidup mereka terancam secara bersamaan. Wah, arg. Salah satu preman terdekat memegang erat tongkat bisbolnya dan menerjang sambil berteriak, menjadikan itu sebagai aba-aba. Sisa 14 preman di sekitar Kartika secara serentak mengeluarkan senjata mereka. Pecahan botol bir, kaki meja, bahkan pisau belati tajam yang disembunyikan di pinggang. Mereka memaksakan diri berpikir bahwa wanita kecil ini hanya mengandalkan tipuan atau keberuntungan saat menjatuhkan Gopeng. Mereka percaya pada jumlah mereka, 15 lawan 1. Sehebat apapun ahli bela diri, tidak mungkin bisa menghadapi 15 pria besar bersenjata mematikan yang menyerang dari segala arah. Mereka menjerit gila layaknya kawanan banteng mengamuk, menerjang serentak ke arah target kecil bernama Kartika. Tujuan mereka bukan untuk menangkapnya, mereka ingin mencabik-cabiknya. Ini adalah cara yang selalu mereka lakukan, menggunakan jumlah dan kekerasan luar biasa untuk mematahkan mental lawan. Mereka berharap Kartika akan jatuh terduduk dan menjerit ketakutan. Namun,
Alih-alih terduduk, Kartika tidak mundur satu langkah pun. Ia justru melesat menerjang ke arah pusat kerumunan para preman itu, bagaikan melangkah ke dalam mata badai. Garuda, bahaya, pendekatan serentak multi-target, peringatan darurat operator terdengar di earpiece. Namun di mata Kartika, gerakan para preman itu terlihat seperti slow motion. Otaknya telah menghitung sudut serangan, kecepatan, hingga gerakan selanjutnya dari mereka semua. Ini bukan perkelahian jalanan. Dibandingkan dengan program latihan anti-teror SAT-81, ini hanyalah koreografi amatir. Mati kau! Preman pertama mengayunkan tongkat bisbol mengarah ke kepalanya. Suara angin yang terbelah terdengar tajam. Tepat sebelum tongkat itu menyentuh rambutnya, Kartika merunduk dan menyusup ke pelukannya. Ia tidak menyerang senjatanya, tetapi menyerang manusia yang memegang senjata itu. Buk! Sikunya menghantam telak plexus solaris, titik saraf di ulu hati, tepat di bawah tulang dada pria itu. Pria itu bahkan tidak bisa menjerit. Ia tumbang dengan mulut berbusa karena sesak napas. Tongkat bisbol jatuh tanpa tenaga dari tangannya. Bersamaan dengan itu, dari sebelah kiri, seorang pria memegang pecahan botol bir, mencoba menusuk tulang rusuknya. Kartika menggunakan bahu pria pertama yang sedang tumbang sebagai tumpuan dan memutar tubuhnya. Kakinya menendang pergelangan tangan pria berbotol itu dengan akurasi mematikan. Krak, prang, suara botol pecah dan tulang pergelangan patah terdengar bersamaan. Dari kanan, seorang pria dengan pisau daging menerjang. Kartika menarik tubuh pria yang pergelangan tangannya baru saja patah untuk dijadikan perisai. Jelep, pisau daging itu menancap dalam di bahu rekannya sendiri. Kedua preman itu berteriak kesakitan dan jatuh bergulingan. 3 orang dilumpuhkan hanya dalam waktu 3 detik. Preman-preman di belakang sempat ragu melihat rekan mereka tumbang, tetapi tidak bisa menghentikan momentum lari mereka. Kali ini, 4 orang menerjangnya bersamaan. 2 dari depan, 2 dari belakang. Kartika tidak menoleh ke belakang. Ia mengambil sebuah kursi dari meja bakarat. Dengan satu tangan, kekuatan yang tak terbayangkan keluar dari tubuh kecilnya. Ia mengayunkan kursi itu seperti perisai dan menghantam lutut kedua preman di depannya secara bersamaan. Krak! Suara mengerikan tempurung lutut yang hancur membuat keduanya bergulingan di lantai. Tepat saat ia mengayunkan kursi, pria di belakangnya mencoba menjambak tudung hoodie-nya. Serangan paling kotor dan pengecut. Arah jam 3, belakang. Kartika tidak perlu mendengar peringatan itu. Ia sudah merasakan hawa keberadaan lawan. Bersamaan dengan melempar kursi ke depan, ia merendahkan tubuhnya dan menjadikan kaki kanannya sebagai poros untuk melakukan putaran sapuan bawah, teknik sapuan kaki silat. Kaki kirinya menyapu pergelangan kaki kedua preman raksasa di belakangnya sekaligus. Kehilangan keseimbangan, kedua pria raksasa itu saling berbenturan dan membenturkan kepala mereka ke lantai. Bruk! 5 detik berlalu. 4 orang tambahan tumbang. Kini, ada 7 preman terkapar, mengerang kesakitan di lantai. Sisa 8 preman membeku ketakutan di tempat. Ini bukan pertarungan, ini adalah pembantaian sepihak. Wanita ini bukan manusia. Ia tahu sebelumnya arah serangan mereka, menggunakan tenaga mereka sendiri untuk menyerang balik, dan menghancurkan sendi serta titik vital mereka dengan cara paling efisien. Lari! Salah satu preman kehilangan semangat bertarung dan berteriak, mencoba melarikan diri ke arah pintu keluar. Ia bahkan tak berani menuju ke arah lift. Mau kemana? Suara rendah Kartika bergema. Ia mengambil satu keping chip poker dari lantai. Tanpa melihat punggung preman yang lari, ia menyentil chip itu dengan ringan. Zing! Chip plastik itu melesat layaknya peluru dan menancap akurat di lipatan lutut, bagian belakang lutut, pria yang berlari itu. Kehilangan kekuatan di kakinya secara tiba-tiba. Pria itu tersungkur ke depan dan wajahnya terseret di lantai kasino. Kini yang tersisa benar-benar ketakutan. Mereka berusaha bersembunyi di balik punggung satu sama lain dan tidak berani menatap mata Kartika. Senjata di tangan mereka tak lagi terlihat seperti alat pembunuh, melainkan jimat penolak bala untuk menyembunyikan ketakutan. Serang bareng-bareng. Ini kesempatan terakhir. Satu orang memaksakan keberanian dan berteriak. Mereka tahu ini peluang terakhir. 7 orang meneriakkan raungan aneh.
untuk melawan rasa takut dan melakukan serbuan terakhir yang putus asa. Kartika berjalan ke arah mereka. Kali ini ia tidak menggunakan benda di sekitarnya, hanya tubuhnya sendiri. Mesin pembunuh manusia yang disempurnakan di SAT 81 Kopassus. Ia mengalir di antara mereka seperti air. Satu orang mengayunkan pipa besi. Ia menyusup ke bagian dalam ayunan dan memukul sendi sikunya dengan sisi tangannya pisau tangan. Trak, pria dengan lengan patah itu tumbang. Orang lain melayangkan pukulan tinju. Menghindari pukulan itu, ia melayangkan serangan pisau tangan ke sisi leher arteri, karotis. Kah! Darah ke otak terputus sesaat. Pria itu pingsan dengan mata putih kejang. Preman lain mencoba menendang. Kartika menangkap pergelangan kakinya dan memutarnya dengan keras. Pria dengan pergelangan kaki terkilir parah itu menjerit dan jatuh terguling. Tidak ada keindahan dalam gerakannya. Tidak ada tendangan berputar yang tidak perlu atau pamer gaya. Hanya ada efisiensi teknik untuk melumpuhkan musuh dengan cara tercepat, paling pasti, dan paling menyakitkan. Buh, trak, krak, kak. Bunyi pukulan tumpul dan tulang patah bergema seperti orkestra. Ketujuh orang itu tidak bertahan lebih dari 10 detik. Preman terakhir yang tersisa melihat Kartika berjalan ke arahnya, seketika menjatuhkan pisau di tangannya dan berlutut. Ampun, ampun, Mbak, tolong. Kartika mengabaikan permohonannya. Ia menepuk rahang pria itu dengan ringan menggunakan telapak tangannya. Otak pria itu berguncang, dan ia langsung kehilangan kesadaran lalu terkapar ke belakang. Bruk, seiring suara jatuhnya orang terakhir, keheningan absolut kembali melanda kasino. Waktu yang dibutuhkan dari saat Gopeng tumbang hingga seluruh 15 preman terkapar di lantai. Garuda, area telah diamankan. Waktu yang dihabiskan, 45 detik. Semua musuh dilumpuhkan. Konfirmasi tidak ada kerusakan kawan. Lapor operator dari ujung earpiece dengan suara bergetar tak percaya. Kartika berdiri di tengah semua bencana itu. Hoodie abu-abunya hanya sedikit berantakan. Tidak ada setetes darah pun yang menempel padanya. Ia bahkan tidak terengah-engah. Ia tampak setenang orang yang baru saja menyelesaikan pemanasan ringan. Bukan pertempuran brutal. Ia melirik sekilas ke-15 tumpukan sampah yang mengerang di lantai sekitarnya. Mereka tidak mati, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menggunakan tangan mereka untuk melakukan kekerasan lagi. Kartika telah menghancurkan persendian, ligamen, dan saraf mereka dengan akurasi presisi. Para pejudi dan pekerja yang bersembunyi di sudut kasino dan menyaksikan semua ini, kini menatapnya dengan tatapan di luar ketakutan. Tatapan yang mendekati kekaguman yang religius. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Kartika merapikan kembali tudung hoodie-nya. Dan, seperti saat ia berhadapan dengan Gopeng, ia dengan ringan menepuk debu imajiner dari bahunya. Ia kembali berjalan menuju lift emas VVIP. Tidak ada lagi yang menghalanginya. Di jalan yang dilaluinya, para anggota naga hitam mengerang kesakitan. Ting, ia menekan tombol penthouse di depan lift. Sesaat kemudian, pintu emas itu terbuka dengan suara mesin yang halus. Ia melangkah masuk seolah tidak terjadi apa-apa. Pintu tertutup. Pada permukaan pintu emas yang mengkilap itu, pemandangan kasino layaknya neraka, dengan 15 preman terkapar terpantul untuk terakhir kalinya sebelum pintu menutup rapat. Teriakan berisik dan musik kasino terputus total. Di dalam lift, alih-alih suasana neraka barusan, mengalun musik klasik Vivaldi yang lembut. Kartika berdiri sendirian di dalam kotak emas yang sempit dan mewah itu. Musik Four Seasons dari Vivaldi mengalir ringan di atas hoodie abu-abunya. Ia memejamkan mata, namun bukan untuk beristirahat. Ia sedang mengasah indranya ke tingkat yang paling tajam. Suara operator kembali terdengar di earpiece. Garuda sedang mendekati lantai penthouse. 2 musuh bersiaga tepat di depan pintu lift. Bukan preman biasa. Dari posturnya, mereka diperkirakan mantan petarung atau mantan tentara bayaran. Ada kemungkinan mereka bersenjata berat. Garuda, Anda mendengarkan? Kartika tidak menjawab. Denyut napasnya 6 kali per menit. Dalam kondisi ketegangan ekstrem, fisiknya justru mempertahankan kondisi paling stabil. Otaknya sudah menggambar peta 3D dari penthouse tersebut, posisi pintu, perkiraan letak musuh, dan yang terpenting,
Di mana pamannya berada? Di dalam penthouse. Konfirmasi total, 4 sinyal panas, termasuk target Togar. 1 sinyal memiliki suhu tubuh sangat rendah. Diam di sudut ruangan. Garuda. Kemungkinan itu, untuk pertama kalinya, ia membuka suara. 1 desahan itu membuat seluruh operator di ruang kendali. Sat, 81 menahan napas. Suaranya mengandung kemarahan yang lebih dingin dari es. Ting. Lift berhenti. Lantai penthouse. Bersamaan dengan denting ceria, pintu emas berat itu perlahan terbuka kedua sisi. Belum sampai pintu terbuka 10 cm. Pemandangan dari celah pintu bukanlah lobi mewah, melainkan 2 orang profesional yang berada dalam posisi tempur sempurna. Mereka berada di dimensi yang berbeda dengan kroco-kroco di kasino. Mereka mengenakan setelan jas hitam, tetapi otot-otot di baliknya sekokoh atlet bela diri campuran. Mereka memakai earpiece dan mata mereka langsung menyapu bagian dalam lift. Mereka tertegun selama 0,1 detik saat menyadari bahwa yang berdiri di dalam lift bukanlah monster haus darah, melainkan seorang wanita kecil berhoodie. "Siapa kau?" teriak mereka sebagai peringatan, bersamaan dengan tubuh mereka yang mulai bergerak. Mereka adalah profesional, tidak menunggu jawaban. Pria di kiri menerobos masuk untuk mematahkan lengan Kartika, sementara pria di kanan melayangkan pukulan pisau tangan ke pelipisnya. Serangan ganda, namun lawan mereka adalah Kartika Sari. Ia tidak melewatkan celah 0,1 detik saat pintu terbuka dan sudah melesat keluar lift. Tangan pria di kiri hanya mencengkeram udara. Detik itu juga Kartika sudah berada di belakangnya. Ia mencengkeram bahu pria kiri dan memutarnya sebagai perisai. Pukulan mematikan dari pria kanan mendarat telak di tengkuk rekannya sendiri. "Buh!" Sebelum pria kiri sempat menjerit, Kartika memutar sendi sikunya berlawanan arah. Kerak! Ia tidak berhenti, menjadikan pria kiri yang meronta kesakitan sebagai tameng. Ia maju dan menghantam dagu pria kanan dengan sikunya sikut atas. Trak! Otaknya berguncang. Pria kanan itu terhuyung mundur. Kartika melempar pria kiri ke dinding. Bruk! Terdengar suara retakan marmer dinding. Lalu ia menangkap tengkuk pria kanan yang terhuyung dan tanpa ragu mencekiknya dengan teknik rear naked choke. Selesai. Pria bertubuh raksasa yang mungkin mantan pasukan khusus itu kehabisan oksigen hanya dalam 3 detik karena lehernya dicekik lengan kurus. Kartika, ia meronta seperti ayam, dipotong sebelum akhirnya lemas. Kartika membaringkan 2 profesional yang pingsan itu ke lantai dengan tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk melumpuhkan mereka hanya 7 detik. Operator, 2 tim pengawal dilumpuhkan dalam 7 detik. Garuda, operasi dilanjutkan. Kartika tidak lagi memedulikan mereka. Di depannya berdiri pintu ganda raksasa kayu jati solid dari penthouse yang menjadi pusat segala kejahatan ini. Pintu kayu berat yang mungkin anti peluru. Ia tidak mengetuk atau mencoba mencongkel kuncinya. Tidak ada waktu untuk itu. Ia mundur selangkah, lalu melancarkan tendangan, breaching kick, tendangan dobrak, CQC, close quarters, combat teknik paling efisien dan merusak yang telah ia latih ribuan kali di pusat pelatihan anti-teror. Sat, 81, Kopassus. Hembusan napasnya berubah menjadi uap putih di udara dingin AC. Seluruh beban tubuh dan kemarahannya dipusatkan di ujung kaki kanannya. Brak! Suara ledakan yang sulit dipercaya sebagai tendangan manusia bergema. Kakinya mendarat telak di area kunci, tepat di sebelah gagang pintu. Pintu kayu jati yang tebal itu robek seperti kertas. Kusen pintunya hancur, engselnya terlepas, dan daun pintu raksasa itu terlempar utuh ke dalam, menghantam lantai marmer penthouse. Debu dan serpihan, kayu beterbangan pekat. Saat debu mereda, pemandangan dalam penthouse pun terungkap. Tempat itu seperti istana, jendela kaca raksasa yang memperlihatkan kerlap-kerlip wilayah Jakarta Pusat, sofa kulit Italia seharga puluhan juta, bar minuman besar, dan pajangan emas yang norak. Dan di tengah semua itu, duduklah sumber segala kejahatan ini, Bos Togar. Ia adalah pria sebesar beruang, kemeja sutranya yang mencolok, tak mampu menutupi otot dan perut buncitnya yang seakan mau meledak. Bahkan saat pintu hancur, ia tak mengalihkan pandangan dari cerutu tebal di tangannya.
seolah semua keributan ini tak ada hubungannya dengan dia. Di sisi kiri dan kanannya berdiri dua anak buah dengan tatapan tajam. Mereka sudah mengeluarkan pistol dari balik jas. Saat mendengar pintu hancur, Togar perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya mengarah pada wanita kecil berlumuran debu yang berdiri di antara kusen pintu yang hancur. Senyum sinis menyeringai dari bibirnya yang tebal. Suaranya berat dan kasar, seolah menggema dari ruang bawah tanah. Siapa ini? Tikus-tikus di bawah sana rupanya nggak bisa nangkap satu anak kucing peliharaan ya. Ia menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap panjang yang menyapu wajah Kartika. Atau lu cewek yang matahin tangan si Gopeng. Hebat juga bisa manjat sampai ke puncak gedung gue. Berarti lu bukan cewek sembarangan. Kartika tidak menjawab. Matanya tidak tertuju pada Togar. Pandangannya memindai seisi ruangan dengan gila-gilaan untuk mencari satu-satunya alasan mengapa ia datang ke neraka ini. Dan ia menemukannya. Di sudut tergelap ruangan, di sebelah patung singa emas norak, ada Paman Budi. Ia diikat erat dengan tali pada sebuah kursi kayu usang. Ia nyaris tidak bergerak hingga meragukan apakah ia masih hidup. Wajah tersenyum hangat yang selama ini Kartika ingat telah sirna. Wajahnya bengkak ungu dan hitam hingga tak bisa dikenali. Satu matanya bengkak tertutup dan kacamata yang selalu dipakainya hancur terinjak di dekat kakinya. Celemek putih yang ia kenakan saat memasak telah robek, kotor oleh darah dan kotoran entah apa. Namun yang memaku pandangan Kartika adalah hal lain. Tangan itu tangan yang selama puluhan tahun merebus kaldu soto panas, meracik mangkuk soto dengan penuh kasih sayang, dan mengelus kepala keponakan kecilnya yang yatim piatu. Tangan hangat dan kasar itu memang terikat di sandaran lengan kursi, tapi bentuknya aneh. Itu bukan lagi tangan. Tangan itu remuk, jari-jarinya bengkok ke arah yang tidak wajar, dan seluruh tangannya hancur, berlumuran darah layaknya daging cincang. Mereka pasti memukuli tangan pamannya dengan benda seperti palu, sampai tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Seperti pesan di dinding, mereka menghancurkan pamannya, memastikan Paman Budi tidak akan pernah bisa memasak soto lagi, memastikan ia tak akan pernah bisa bangkit lagi. Tika. Suara mendesis bocor dari bibir Paman Budi yang bengkak. Ia memaksa membuka matanya yang terpejam. Ia menoleh dan melihat Kartika. Keputusasaan terpancar dari satu matanya yang tersisa. Kan Paman bilang, "Jangan datang. Kenapa kamu kemari?" Suara itu, pemandangan tragis itu. Protokol berdarah dingin tim SAT 81 yang mendominasi otak. Kartika seketika putus. Di tempatnya, yang tersisa hanyalah kemarahan putih mendidih, primitif, dan siap membakar segalanya. Hawa membunuh yang memancar dari tubuhnya seolah menurunkan suhu di penthouse raksasa itu beberapa derajat dalam sekejap. Dua anak buah yang memegang pistol tanpa sadar merinding dan mundur selangkah. Mereka secara naluriah menyadari bahwa yang mereka bidik bukanlah manusia, melainkan kemarahan itu sendiri. Hanya Togar yang tidak merasakan perubahan itu. Ia malah menikmatinya. Ia tertawa terbahak-bahak hingga tubuh raksasanya berguncang. Reuni yang mengharukan. Ternyata si tua bangka ini paman lu, pantesan nyalinya gede. Sampai detik terakhir, dia nekat gak mau nyerahin warungnya. Ia perlahan bangkit dari sofa, berdiri. Ia sebesar gunung. Ia menunjuk tangan paman yang hancur dengan cerutunya. Soal tangan itu, itu, suaranya penuh kepuasan sadis. Sambil nunggu lu naik ke atas dan matahin kaki tangan kroco-kroco gue di bawah, gue iseng aja. Tua bangka ini cerewet banget soal sotonya. Jadi gue modifikasi sedikit tangannya biar dia gak bisa lagi pegang centong kuah. Gimana? Artistik kan? Ini bukan sekadar kekerasan fisik. Ini adalah tindakan menghancurkan jiwa manusia. Kartika perlahan menurunkan tudung hoodie-nya. Rambutnya yang basah oleh keringat kini terlihat jelas. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Tangannya sudah siap untuk meraih sesuatu. Jangan gerak. Sekali lagi melangkah, gua tembak. Pelacur. Teriak kedua anak buah Togar serentak, membidikkan senjata ke arahnya. Namun Togar kembali mengangkat tangan untuk menahan mereka. Sudah, mundur. Biar gua yang urus cewek ini. Ia tahu ia memiliki senjata yang lebih pasti daripada pistol anak buahnya. Ia berjalan ke meja bar mini dan mengambil pistol revolver perak besar dan berat dari laci. Lalu ia mengambil sebotol whisky. Ia tidak menodongkan pistolnya ke arah Kartika.
Sambil tertawa dan berjalan terhuyung, ia mendekati Paman Budi. Paman Budi meronta ketakutan, tetapi ikatan talinya tidak bergeming sedikit pun. Togar menjambak kasar rambut Paman Budi dan menariknya ke belakang. Lalu ia menempelkan moncong pistol dingin itu kuat-kuat ke pelipis Paman Budi yang bengkak. Tak. Nah, ia menoleh menatap Kartika dan tersenyum seperti binatang buas. Gigi kuningnya menyeringai. Sehebat apapun lu terbang dan melompat, ujung-ujungnya lu cuma cewek lemah yang gampang baperan. Bener kan? Klek. Ia menarik pelatuk hammer revolver itu. Bunyi gesekan logam itu membuat seluruh isi penthouse membeku. Sekarang, berlutut di tempat lu berdiri, pegang kepala lu pakai dua tangan, dan mohon-mohon ampun buat nyawa lu. Ia merasakan euforia melihat wajah Kartika yang seolah berkerut putus asa. Kalau lu lakuin, nyawa si tua bangka ini bisa gua lepas. Ya, tergantung mood gua sih. Ia menekan moncong pistol lebih keras ke kepala pamannya. Gua hitung sampai 10. 10. Hitung mundur Togar dimulai. Dua moncong pistol anak buahnya menargetkan Kartika. Moncong revolver di pelipis pamannya. Total 3 ancaman senjata mengunci semua pergerakannya. Otak Kartika memproses ribuan kalkulasi per detik. Jarak dengan moncong pistol 7 meter. Posisi jari anak buah musuh. Napas Togar. Jika ia bergerak sekarang, butuh 1,5 detik untuk melumpuhkan para anak buah. Namun dalam waktu 1,5 detik itu, jari Togar sudah lebih dari cukup untuk menarik pelatuk. Pamannya akan mati. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik. Ia masuk ke dalam perangkap. Togar tidak melewatkan bayangan keputusasaan samar yang melintas di wajah Kartika. Ia sedang menikmati momen ini. Ah, ya, ekspresi itu. Sehebat apapun lu melawan, pada akhirnya nyawa paman lu ada di tangan gua. Lu itu cuma perempuan lemah. Hinaan Togar menusuk dada Kartika. Seluruh situasi ini berakar pada arogansi dan prasangka keliru pria monster ini yang menganggap wanita itu lemah dan emosional. Ia sangat menikmati kemenangannya dan ingin melihat Kartika hancur berkeping-keping. Bah, Kartika perlahan menghela napas. Ia menyadari bahwa senjata terkuatnya bukanlah teknik CQC atau senjata api. Senjata terkuatnya saat ini adalah penampilan luarnya sebagai wanita yang rapuh dan lemah, sesuatu yang diremehkan Togar. Ia menundukkan kepalanya, bahunya tampak gemetar, seolah ia adalah korban yang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tolong, lepaskan paman saya." Suaranya bergetar seperti menangis. Melihat akting sempurna ini, Togar tersenyum menang. "Hahaha, nah gitu dong, dari tadi kek." Ia mengangguk kepada anak buahnya. "Oke, tua bangka ini bisa hidup, tapi ikat cewek itu rapat-rapat, biar dia nggak macem-macem." Togar masih menempelkan moncong senjatanya pada paman Kartika. Salah satu anak buah tetap membidik Kartika, sementara yang satunya lagi menyimpan pistol di pinggangnya dan mengeluarkan kabel Tyes, pengikat kabel plastik. Inilah kesalahan taktis paling fatal yang dilakukan Togar. Ia memberikan 2 misi sekaligus kepada anak buahnya, mengamankan jarak dan mengikat. Pria pembawa kabel Tyes itu tersenyum mesum dan mendekati Kartika. "Sini, cantik. Abang ikat pelan-pelan biar nggak sakit." Tangan kotornya hendak menyentuh bahu Kartika. 6. Hitung mundur. Togar masih berlanjut. Ia sedang meresapi adegan memalukan ini. Tepat pada detik sepersekian, ketika tangan anak buah itu hendak mencengkeram bahu Hudi, Kartika tidak menyerang. Ia hanya memasukkan tangannya ke dalam saku. Hudianya lebih cepat. Dari kecepatan pria itu menjulurkan tangan. "Hah?" Anak buah itu terkejut dan mundur selangkah, mengira wanita itu mengeluarkan senjata. Pria yang membidikkan pistol juga tersentak dan meletakkan jari di pelatuk. Mata Togar menyipit. "Ngapain lu, pelacur?" Namun yang dikeluarkan Kartika dari sakunya bukanlah senjata. Itu adalah dompet kulit hitam tua dan tebal. "Apaan tuh? Lu mau nyogok kita pakai duit?" Anak buahnya kebingungan. Togar bahkan tertawa mengejek. "Hahaha. Lu mau nego harga sama gue? Nyawa lu aja nggak ada harganya sepeser pun." Kartika tidak membalas ejekan mereka. Perlahan, dengan sangat perlahan, ia membuka dompet itu. Gerakannya tidak dipenuhi keraguan layaknya korban yang ketakutan, melainkan memancarkan kewibawaan
yang seolah sedang melaksanakan ritual suci. Kantokan katingna, ia mengeluarkan selembar kartu plastik tebal dari dompetnya. Itu bukan kartu kredit atau KTP. Ia tidak melemparkannya ke wajah anak buah itu. Ia juga tidak melemparnya ke arah Togar. Ia hanya mengangkat kartu itu setinggi dadanya, seperti seorang pendeta pengusir setan yang mengangkat salib di depan iblis. Cahaya lampu gantung mewah di penthouse itu memantul di permukaan kartu plastik tersebut. Di tengah kartu terdapat foto wajah Kartika yang lebih muda dengan seragam militer yang selalu dipakainya selama beberapa tahun terakhir. Namun yang menyita pandangan Togar dan anak buahnya bukanlah fotonya. "Apaan tuh?" gumam pria pembawa kabel tias. Ia tidak mengenali lambang pisau komando, jangkar, dan sayap Garuda berwarna emas yang berkilau di kartu itu, lambang pasukan khusus Republik Indonesia. Ia mengira itu hanya ID palsu untuk bergaya. Namun, ekspresi pria yang memegang pistol perlahan berubah aneh. Ia pernah bekerja di sektor pertahanan keamanan. Ia mengenali lambang itu. "Bang, itu jangan-jangan." Kesabaran Togar habis. "Ngapain lu pada? Dasar bodoh, cepat rampas. Itu cuma kartu identitas palsu. Tembak kalau dia melawan." Namun kalimat Togar terhenti di sana. Matanya mulai membaca dua huruf hitam tebal yang tercetak jelas di bawah foto Kartika, Letkol, dan di atasnya huruf merah yang menunjukkan afiliasinya, markas besar TNI Angkatan Darat, Satuan 81 Kopassus, Gultor. Angka 1 seharusnya keluar dari mulut Togar detik itu juga. Namun tidak ada suara yang keluar. Mulutnya menganga kaku. Waktu di penthouse berhenti. Musik klasik, napas kasar anak buahnya, bahkan rintihan pamannya yang kesakitan. Semuanya sirna. Otak Togar butuh sekitar 3 detik untuk menggabungkan kata Letkol dan Sat 81 Kopassus. Letnan Kolonel, komandan sekelas batalion. Yang terlintas di otaknya adalah sosok tentara veteran pria berusia 40-an tahun. Sat 81 Kopassus, unit penanggulangan teror paling elit di Indonesia. Pasukan bayangan rahasia milik negara yang tak pernah diekspos media. Baret merah. 2 kata itu benar-benar mustahil dikaitkan dengan perempuan bertubuh kecil berusia 20-an di hadapannya ini. Lu. Suara Togar untuk pertama kalinya mulai bergetar. "Apa-apaan itu? Mainan? Lu dapat kartu beginian dari mana?" Saat itulah Kartika membuka suara. Suaranya tak lagi bergetar. Ia bukan lagi korban dari beberapa menit yang lalu. Itu adalah suara seorang komandan yang memimpin ratusan pasukan khusus tempur. Begitu dingin seperti es, keras seperti baja, dan suara otoritas absolut tanpa ada emosi di dalamnya. Letnan Kolonel Angkatan Darat Republik Indonesia, Kartika Sari. Ia perlahan menurunkan tangannya yang memegang kartu identitas. Ia menatap lurus ke dalam mata Togar. Matanya tidak lagi terbakar amarah. Di sana hanya ada pandangan menghina yang dingin dan penilaian rasional untuk menghabisi target di depannya. Komandan Tim Garuda, Satuan 81 Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Salah satu anak buahnya baru menyadari semuanya dan menghela napas panjang. Sat 81, simbol maut dari Kopassus. Wajah Togar memucat pasi. Baru sekarang semua teka-teki itu terjawab. Alasan mengapa 15 orang di kasino bawah tanah terbantai dalam 45 detik. Alasan 2 mantan tentara bayaran dilumpuhkan dalam 7 detik. Alasan kenapa pintu kayu jati anti peluru ini hancur dalam 1 tendangan. Dia, Togar, tanpa sadar telah memasukkan salah satu mesin pembunuh manusia paling berbahaya di Republik ini ke dalam penthouse-nya, menyandera anggota keluarganya dan menghinanya sebagai perempuan lemah. "Identitasku sudah dikonfirmasi. Sekarang giliranmu," ucap Kartika dingin. "Ketua geng naga hitam, Togar, kau baru saja menculik, menyekap, dan menyiksa anggota keluarga inti dari prajurit TNI aktif." Ia melangkah, maju 1 langkah. Anak buah yang menodongkan pistol mundur selangkah tanpa sadar, dikuasai ketakutan. Ini bukan kejahatan kriminal biasa terhadap warga sipil. Suara Kartika bergema di seantero penthouse. Berdasarkan hukum darurat militer,
dan undang-undang anti-terorisme, ancaman terhadap prajurit aktif beserta keluarganya dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan negara. Tatapan Kartika beralih dari Paman Budi ke Togar yang membeku tak bisa memindahkan moncong senjatanya. Ini bukan sekadar kasus penculikan biasa, Togar. Ini adalah tindakan terorisme terhadap Tentara Nasional Indonesia. Kartika menyentuh earpiece di telinganya dengan ringan. Dan mulai detik ini, kau ditetapkan sebagai target taktis kelas 1 pusat tindakan terorisme. Kata-katanya bukan gertakan sambal. Itu adalah deklarasi vonis mati. Togar menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah ia perbuat. Ia tidak sedang berhadapan dengan preman kampung atau polisi korup. Ia telah menyentuh negara itu sendiri. Kau, pelacur yang selalu kau remehkan ini, mulai sekarang adalah Letnan Kolonel Angkatan Darat yang akan memutus urat nadimu. Kalimat terakhir Kartika benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasan Togar. Pupil mata Togar berguncang hebat layaknya gempa bumi. Tubuh raksasanya, kerajaan kekerasan yang ia bangun seumur hidup, runtuh bagai istana pasir di depan 6 kata. Letnan Kolonel Kartika Sari, Sat. 81 Kopassus, pasukan khusus terbaik di Indonesia, mesin pembunuh berlisensi dari negara, berpangkat Letkol. Ia berharap ini semua hanya kebohongan. Wanita kecil dan kekanak-kanakan di hadapannya ini, makhluk yang seumur hidup ia hina sebagai perempuan lemah, mustahil adalah komandan dari pasukan bayangan negara. Ini adalah realita yang tak bisa diterima oleh pola pikirnya. Jangan bohong kau anjing. Suara Togar pecah, bukan karena marah, tapi karena teror murni. Akal sehatnya mulai lumpuh. Binatang buas yang terpojok hanya punya satu pilihan, memberontak membabi buta. Kalau kau ini Letkol, berarti gue ini presidennya. Mati kau. Sebelum otaknya sempat memberi perintah menembak, jari Togar yang didera kepanikan bereaksi lebih dulu. Secara naluriah, ia memindahkan moncong revolver yang menempel di pelipis pamannya ke arah sosok yang mengancamnya. Kartika, dor, suara ledakan pistol kaliber 44 Magnum yang memekakkan telinga merobek kaca jendela penthouse. Jarak 7 meter, jarak yang mustahil dihindari. Namun Togar melakukan kesalahan mematikan. Karena saking paniknya, ia lupa membidik. Garuda, musuh menembak. Peringatan bernada putus asa meledak di earpiece. Tetapi Kartika bergerak 0,5 detik lebih cepat. Sejak mata Togar berubah arah, sejak otot bahunya berkedut, Kartika sudah bersiap melontarkan dirinya. Ia tidak menghindar ke arah berlawanan peluru. Ia justru melemparkan tubuhnya ke depan, ke pusat ruangan. Tubuhnya seolah melawan gravitasi, meluncur cepat di atas lantai. Terang, peluru Magnum yang tadi mengarah padanya menancap dalam di dinding marmer, menghamburkan serpihan. Dan di saat yang sama, Kartika telah berlindung sempurna di balik sofa kulit Italia. Ngapain lu pada bengong? Tembak, tembak pelacur itu sekarang. Mendengar teriakan gila Togar, kedua anak buah yang sejak tadi bengong melihat kartu identitas langsung tersadar. Panik karena bos mereka melepaskan tembakan dan ketakutan bahwa wanita ini benar-benar anggota Sat. 81 Kopassus. Mereka kehilangan akal sehat dan mulai menekan pelatuk membabi buta. Dor, 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 dor. 2 pistol menyemburkan api. Mereka tidak melakukan tembakan bidik, melainkan terus mengosongkan peluru ke arah sofa tempat Kartika bersembunyi untuk mengusir rasa takut. Brak, dor. Sofa mewah seharga puluhan juta itu langsung terkoyak menjadi serpihan kulit dan kapas. Peluru menembus sofa dan menghancurkan botol-botol minuman di bar mini. Botol-botol whisky mahal meledak dengan suara perang. Gelas kristal hancur menjadi debu. Penthouse dalam sekejap berubah menjadi medan perang. Kerajaan mewah Togar sedang dihancurkan oleh tangannya sendiri. Di tengah serpihan kapas dan pecahan kaca, Kartika tiarap dengan tubuh bersandar pada puing-puing sofa. Sofa itu bukan tempat berlindung yang sempurna. Beberapa peluru menyerempet lengan dan sisi pinggangnya, merobek hoodie-nya. Garuda, perlindungan 0. Anda harus segera evakuasi. Kartika menggertakkan gigi. Rasa panas dan perih mengalir di bahunya. Hanya luka gores. Ia mengabaikan rasa sakitnya.
Di tengah hujan peluru dan kekacauan ini, ia sedang berhitung dengan sangat tenang. Anak buah 1, Beretta 9 mm. Anak buah 2, Glock 19. Masing-masing berkapasitas 15 peluru. Dengan kecepatan tembak sebrutal ini, magazin mereka akan kosong dalam 10 detik. Telinganya mampu membedakan perbedaan halus dari suara senapan. Mati! 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 Monster! Para anak buah itu hampir menangis sambil memberondong peluru. Dan momen yang Kartika tunggu tiba. Klek! Klek! Suara logam berongga terdengar hampir serentak dari 2 pistol tersebut. Peluru mereka habis. Hening seketika. Tembakan berhenti, hanya menyisakan deru napas kasar Togar dan anak buahnya, serta bunyi bip alarm kebakaran yang menyala di suatu tempat. Garuda, sekarang, 2 musuh sedang isi ulang. Reload. Suara operator lebih lambat dari gerakan Kartika, hanya 0,1 detik. Setelah bunyi klek, Kartika sudah melesat keluar sambil menendang bangkai sofa. Ia tidak berlari lurus. Ia berlari zigzag dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata manusia biasa, mendekati mereka. Hah? Mata kedua anak buah yang baru saja hendak memasukkan magazin baru membelalak ngeri. Mereka tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Wanita yang baru saja dihujani peluru, tiba-tiba melompat dari balik asap dan berlari menerjang mereka. Satu pria yang belum sempat memasukkan magazin panik dan berusaha memukulkan pistol kosongnya seperti tongkat. Jangan dekat-dekat. Kartika tidak menahan tangannya. Ia menangkap moncong pistol pria itu. Ia membelokkan arah pistol dari tubuhnya sambil menubrukkan pergelangan tangan pria itu ke arah slide pistol, memutarnya dengan keras. Krak! Arg! Suara mengerikan tulang patah dan jeritan kesakitan pecah. Pistol jatuh dari tangannya. Kartika menangkap pistol itu di udara. Ia tidak menembakkannya. Ia menggunakan bagian bawah gagang pistol yang berat untuk menghantam pelipis pria malang itu dengan presisi mematikan. Buh, pria itu bahkan tak sempat berteriak lagi dan langsung ambruk ke lantai. Semuanya terjadi dalam 2 detik. Pria kedua yang akhirnya berhasil memasukkan magazin hendak memutar moncong ke arah Kartika. Terlambat. Kartika menjadikan tubuh pria pertama yang pingsan sebagai perisai hidup dan menyeruduk maju. Dor! Dor! Peluru pria itu menancap di punggung rekannya sendiri. Kartika tak berhenti. Ia menerobos masuk sambil mendorong perisai manusianya. Buh! Sikut Kartika mendarat telak tepat di rahang bawah pria bersenjata itu. Uppercut siku. Suara tulang rahang hancur berpadu dengan melayangnya tubuh pria itu ke udara sebelum menghantam lantai. Pria itu kejang-kejang sesaat lalu tak bergerak lagi. 5 detik. 2 profesional bersenjata api dilumpuhkan dengan sempurna oleh wanita yang tidak menembakkan sebutir peluru pun. Kini, di penthouse itu hanya tersisa 3 orang. Paman Budi yang terkapar, Togar yang mundur ketakutan, dan Kartika Sari yang membuang pistol berlumuran darah ke lantai. Togar menolak realita di depan matanya. Benteng pertahanan terakhirnya, 2 pembunuh bersenjata, kini berserakan layaknya sampah. Ia benar-benar sendirian. Sosok Kartika yang perlahan mendekatinya tak lagi terlihat seperti seorang wanita. Dengan darah dan debu menutupi tubuhnya, serta tatapan sedingin es, ia bagaikan malaikat maut itu sendiri. Jangan mendekat, ku bilang. Tubuh raksasa Togar gemetar tak karuan. Ia bahkan lupa bahwa di tangannya masih tergenggam revolver. Bangsat, ia harus kabur dari neraka ini. Ia tak lagi peduli pada statusnya sebagai bos. Ia hanya seorang pengecut yang ingin bertahan hidup. Ia menendang kursi Paman Budi sekali lagi. Erangan kesakitan pamannya terdengar. Itu adalah usaha putus asa terakhir Togar untuk mengalihkan perhatian Kartika. Pada detik Kartika berkedip melihat pamannya, Togar berbalik dan lari. Ia tidak lari ke pintu yang hancur atau lift. Ia berlari menuju pintu tangga darurat khusus staf yang tersembunyi di sudut penthouse. Garuda, target melarikan diri ke atap. Sambil berlari, Togar tidak lupa menyambar tas hitam berisi tumpukan uang tunai dari bawah meja. Itu adalah tali nyawanya. Tahan dia, bangsat. Tahan perempuan ini, teriaknya putus asa pada anak buahnya yang sudah tak sadarkan diri.
atau pada hantu manapun di sekitarnya. Suaranya menggema di lorong. Togar menendang pintu besi tangga darurat dan berlari keluar. Nging! Alarm peringatan kebakaran berbunyi melengking ke seantero gedung, menandakan ada yang menggunakan pintu darurat. Kartika terdiam sejenak. Pandangannya tertuju pada Paman Budi yang mengerang kesakitan di lantai. Darah mengalir. Ia harus menyelamatkannya sekarang. Namun di balik suara alarm itu, targetnya sedang melarikan diri. Paman, bertahanlah sebentar. Sebentar lagi. Ia membisikkan kata-kata yang tak bisa terucap dari bibirnya. Ia datang ke sini bukan untuk perasaan pribadi. Sekarang, ini murni operasi militer. Tatapan matanya kembali menjadi Letnan Kolonel Kartika. Tanpa ragu, ia melontarkan seluruh tubuhnya bagaikan macan kumbang hitam menuju pintu tangga darurat tempat Togar menghilang. Alarm yang melengking menjadi genderang perang, dimulainya perburuan terakhir. Pintu besi berkarat menghantam dinding dengan suara keras. Membawa tas uang, Togar merangkak seperti binatang berkaki 4 ke atap. Paru-parunya terasa mau pecah, dan jantungnya berdetak kencang, seolah ingin merobek tulang rusuknya. Ia baru saja menyaksikan kehancuran kekaisaran mewahnya. Dan yang menghancurkan itu semua bukanlah tentara bersenjata atau polisi, melainkan seorang wanita kecil yang seumur hidup ia anggap remeh. Hah, bangsat. Ia jatuh terduduk di lantai beton atap, terengah-engah. Atap itu luas, namun dikelilingi tembok pembatas beton setinggi 1 meter. Tidak ada jalan keluar. Pemandangan gemerlap lampu malam Jakarta Pusat membentang di bawahnya, tetapi di matanya saat ini, pemandangan itu hanya tampak seperti jurang keputusasaan yang curam. Angin menderu kencang. Wus! Angin malam Jakarta yang dingin mendinginkan keringatnya, membuat ketakutannya semakin nyata. Ia memeluk erat tas uangnya bagai jimat, meyakinkan dirinya bahwa asal ia punya ini, ia bisa memulai kembali entah bagaimana caranya. Saat itulah, terdengar suara pintu tangga darurat terbuka perlahan. Kriet. Togar nyaris menjerit ngeri. Sambil terduduk, ia menggeser tubuhnya mundur dengan pantatnya. Dari balik pintu, sesosok bayangan berjalan perlahan menembus kegelapan. Siluet kecil yang diterangi cahaya merah lampu darurat itu saja sudah cukup membuat Togar kencing di celana. Kartika Sari, berbeda dengan pertarungan mati-matian di penthouse, penampilannya memang sedikit berantakan. Noda darah terlihat dari balik hoodie yang robek, tetapi ia seolah tak merasakan sakit sedikit pun. Ia berhenti di tengah atap. Matanya menatap dingin. Pria beruang raksasa yang gemetar, ketakutan di sudut pembatas atap, bagaikan mengamati tikus laboratorium. Jajangan. Suara Togar sudah sepenuhnya patah oleh ketakutan. Ia memeras sisa-sisa keberaniannya. Ia berdiri sempoyongan dan berjalan mundur menempel ke pinggiran tembok pembatas. Di bawah kakinya adalah aspal jalanan puluhan meter di bawah sana. Jangan maju lagi. Dasar monster gila. Ia mengangkat tas uangnya ke arah luar pembatas. Ini kan yang lu mau duit kan? Kalau lu maju selangkah lagi, gue lepas tas ini. Kita mati bareng. Kartika tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah perlahan ke arah pria itu. Suara gesekan pasir di bawah sepatu bot taktisnya, srek, menembus suara angin dan menancap di telinga Togar. Lu tuli ya? Jangan maju. Mundur. Togar kehilangan akal sehatnya. Ia mengayunkan tas uang itu seolah ingin menjatuhkannya, lalu mengeluarkan kartu ancaman terakhirnya. Ia menaikkan satu kakinya ke atas pembatas. Gue lompat. Gue beneran lompat. Kalau lu nekat nangkep gue, lu yang bakal tamat. Lu tentara aktif yang bikin warga sipil mati, lu bakal dipecat dari militer. Ia berpikir ancaman ini akan berhasil pada tentara, karena melindungi warga sipil adalah tugas aparat kan. Ia menyandera nyawanya sendiri. Kartika berhenti pada jarak 5 meter darinya. Ia kembali merapikan tudung hoodie-nya. Angin meniup rambutnya dengan kencang, dan kemudian Kartika mengucapkan kata-kata yang menghancurkan sisa harapan Togar berkeping-keping. Suaranya terbawa angin, lebih dingin dari peluru, menusuk langsung ke telinganya. Lompatlah. Apa? Togar tidak percaya dengan pendengarannya. Aku tidak datang untuk menangkapmu, Togar. Suara Kartika tak menyiratkan sedikit pun emosi. Kau sudah ditetapkan sebagai target taktis tingkat pertama, dan prosedur untuk target bukanlah ditangkap,
melainkan dilumpuhkan. Tatapan mata Kartika dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah Togar melompat atau tidak malah melompat, akan membuat pekerjaannya lebih bersih. Kartika tidak memandangnya sebagai manusia, ia hanya melihatnya sebagai target misi. Togar akhirnya sadar, wanita ini benar-benar monster. Ancaman, permohonan, dan semua emosi manusia tak mempan padanya. Pada detik itu, teror yang mendominasi otaknya bercampur dengan insting bertahan hidup dan meledak menjadi kegilaan. Ia tidak mau mati konyol seperti ini. Kalaupun ia mati, ia harus membunuh jalang ini. Oke, baik pelacur bangsat. Togar menurunkan kakinya dari pembatas. Ia tertawa, senyuman mengerikan yang merupakan campuran antara raungan dan tangisan. Kalau lu kemari bukan buat nangkep gua, biar gua yang habisi nyawa lu. Ia menendang tas uang itu hingga terpental. Lalu, dari balik pinggangnya, ia mencabut senjata terakhir yang disembunyikan. Belati militer sepanjang 15 cm yang berkilat tajam. Mati, mengerahkan seluruh beban tubuhnya yang masif. Togar mengaum bak beruang dan menerjang maju, mengarahkan ujung belatinya lurus ke jantung Kartika. Ini adalah serangan bunuh diri terakhirnya. Namun Kartika tidak menghindar. Ia sudah memprediksi lintasan serangan Togar dan sudut pisau itu 1 detik sebelum ia bergerak. Kartika justru maju 1 langkah masuk ke dalam zona serangannya. Mata Togar terbelalak kaget. Kenapa dia tidak menghindar? Tepat sebelum pisau itu menyentuh dada Kartika, tangan kiri Kartika bergerak bagai kilat. Ia tidak menangkap pisaunya. Ia menangkap pergelangan tangan Togar yang memegang belati. Dan sesuai dengan buku panduan CQC, dengan cara yang paling menyakitkan, ia memutar pergelangan tangan itu secara terbalik. Krak, suara tulang tebal yang patah bergema di seluruh atap. Itu adalah suara patahan raksasa yang jauh lebih brutal daripada saat tangan Gopeng dipatahkan. Arga! Jeritan Togar pecah, sulit dipercaya itu adalah suara manusia. Pergelangan tangannya hancur, berkeping-keping hingga tulang putihnya nyaris menembus kulit. Belatinya terlempar dan jatuh ke lantai beton berdenting terang. Kartika tidak berhenti di situ. Sambil meronta kesakitan, tangan kiri Togar secara naluriah mengayunkan tinju ke arah Kartika. Jalaang, Kartika sudah menunggunya. Dengan tangan kanan, ia menangkap pergelangan kiri Togar. Dan dengan presisi tanpa meleset 1 cm pun, ia mematahkan pergelangan tangan kirinya ke arah yang sama. Selesai. Kini kedua lengan Togar menggantung lemas seperti boneka marionet putus benang. Ia tak lagi bisa mengepalkan tangan atau memegang senjata. Di matanya hanya tersisa kepanikan primitif karena menghadapi wujud dari teror di luar pemahaman manusia. Ia ingin berlutut dan memohon, tapi tubuhnya lumpuh oleh rasa sakit. Tepat saat Togar terhuyung, dengan kedua lengan yang lumpuh, Kartika merendahkan posisinya. Seperti badai puting beliung, sepatu bot taktisnya berputar dan menyapu kedua lutut Togar secara beruntun. Krak! Tempurung lutut kanan. Krak! Tempurung lutut kiri. Ini bukan sekadar tendangan. Ini adalah teknik pelumpuhan anti personil Kopassus yang dirancang khusus untuk menghancurkan persendian. Togar bahkan tidak bisa berteriak lagi. Tubuhnya langsung menghantam lantai beton atap dengan bunyi. Bruk! Ia tak akan pernah bisa berdiri lagi. Kedua kakinya, persis seperti lengannya, telah hancur sepenuhnya. Ia belum mati. Kesadarannya masih sangat jernih. Ia terbaring telentang di atas aspal dingin dengan keempat anggota badannya bengkok ke arah yang tidak wajar. Ia tidak bisa menggerakkan 1 jari pun. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menggerakkan bola mata, menatap bayangan maut yang mendekat. Kartika berdiri di depan Togar yang kejang-kejang tipis. Ia menatap ke bawah, tidak ada kemarahan, kebencian, atau rasa kasihan. Hanya ada ketenangan mesin yang telah menyelesaikan misinya. Sesuai sumpahnya, akhir yang tragis bagi seorang bos mafia Jakarta. Ia telah menghancurkan Togar, sama persis seperti apa yang Togar lakukan terhadap pamannya satu-satunya keluarganya. Tidak, jauh lebih hancur dari itu. Togar yang dilanda ketakutan mati-matian, membuka mulutnya yang rusak, mencoba mengatakan sesuatu. Ampun,
Namun suaranya lenyap tertiup angin kencang. Tepat pada detik itu, suara lain, bukan suara angin, terdengar dari langit. Wush, 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 wush. Suara rotor helikopter yang besar dan mekanis, seolah menggetarkan daratan. Togar menggunakan tenaga terakhirnya untuk menolehkan kepalanya. Pemandangan luar biasa tersaji di matanya. Di latar belakang langit malam, itu bukan helikopter polisi. Itu adalah 2 unit helikopter militer, angkut taktis warna hitam pekat tanpa nomor seri atau logo apapun. Bell 412 EP Black Hawk TNI AD. Kedua helikopter hitam itu melayang tepat di atas atap dengan suara memekakan telinga. Angin baling-balingnya, downwash, yang sangat kuat meniup bersih debu dan sampah di atap. Lembaran-lembaran uang tunai dari tas Togar berterbangan gila-gilaan di udara seperti adegan di film. Lampu sorot raksasa dari helikopter menyinari atap hingga terang benderang. Lalu pintu samping helikopter terbuka. Mata Togar terbelalak lebar, seakan mau robek karena teror. Pasukan yang turun dari helikopter bukanlah brimob atau polisi. Mereka mengenakan helm balistik hitam pekat, seragam tempur hitam, masker gas, night vision goggles, NVG, yang menutupi wajah hantu-hantu yang dipersenjatai lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka turun menggunakan teknik fast dropping melalui tali tambang besar, meluncur tanpa ragu beberapa meter per detik ke atap. Hanya dalam 10 detik, lebih dari 20 operator SAT, 81 Kopassus telah mendarat. Begitu kaki mereka menyentuh lantai, mereka langsung mengamankan area atap dengan formasi presisi tinggi tanpa cacat. Laser merah dari senapan serbu, Pindad, SS-2 mereka secara serentak mengunci satu-satunya target di atap, Togar yang tergeletak di lantai. Target diamankan, target diamankan. Salah satu operator berlari menuju Kartika. Dengan gerakan patah-patah layaknya mesin, ia memberi hormat militer. Siap, Komandan. Area telah diamankan. Tim Garuda tidak ada kendala. Kartika tidak membalas sapaan itu secara verbal. Ia hanya menggunakan isyarat dagu, menunjuk ke arah Togar di lantai. Suaranya membelah angin dingin dan mencapai telinga prajuritnya. Target teroris kelas 1, Togar, berhasil ditangkap hidup-hidup. Tim medis, pastikan dia tetap bernapas. Itu saja, siap laksanakan, Komandan. Operator itu memberi hormat dan memanggil tim medis dengan isyarat tangan. Mengetahui bahwa dirinya bahkan tak diizinkan untuk mati, Togar mencoba melolongkan jeritan terakhir dari tubuhnya yang hancur. Namun tim medis langsung menjejalkan masker oksigen ke mulutnya. Penderitaan tragisnya baru saja dimulai. Angin kencang di atap menelan habis rintihan Togar. Raungan mesin dan badai angin dari 2 Black Hawk itu bagaikan lagu pemakaman bagi pria yang pernah bertahta sebagai Raja Dunia bawah Jakarta. Sepatu bot taktis para prajurit SAT 81 menguasai lantai dengan formasi taktis sempurna. Kartika tak sedetik pun melirik Togar yang kini ditangani tim medis layaknya hewan ternak sekarat. Dia bukan lagi targetnya. Dia kini hanyalah barang bukti hidup yang akan diinterogasi oleh Badan Intelijen Strategis, BAIS. Misi Kartika sudah selesai, namun perang batinnya belum berakhir. Ia melewati wakil komandannya yang memberi hormat. Pandangannya hanya tertuju pada satu tempat, pintu tangga darurat tempat ia melangkah keluar tadi. Masih ada satu alasan lagi, mengapa ia datang ke neraka ini. Tim 1 dan Tim 2 Garuda, pembersihan area, dalam dan amankan barang bukti. Tim 3 dan 4, blokir seluruh gedung. Polisi lokal dilarang mendekat. Tanpa izinku, tidak ada seekor semut pun yang boleh masuk ke gedung ini. Siap, Letkol. Tepat saat Kartika hendak menuruni tangga, tim medis SAT 81 yang tadinya masuk ke penthouse mendobrak pintu tangga dan keluar. Dengan gerakan cepat dan ekstra hati-hati, mereka mendorong sebuah tandu darurat, stretcher taktis, ke arah atap. Di atas tandu itu terbaring pria yang ditutupi selimut dan mengenakan masker oksigen. Paman, itu bukan suara tegas Letnan Kolonel Kartika Sari. Itu adalah jeritan putus asa dari Tika, keponakan yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Untuk pertama kalinya dalam karier militernya, ia tidak bisa mengendalikan emosinya di tengah operasi. Ia berlari ke arah tandu. Pasien kesadaran lemah. Tekanan darah 70/40.
masuk masa syok. Jari-jari kedua tangan mengalami fraktur kominutif, remuk, dugaan pendarahan internal. Butuh operasi darurat, teriak ketua tim medis melaporkan kepada Kartika. Kartika tak sanggup melihat tangan pamannya yang hancur. Sebagai gantinya, ia mengelus pipi pamannya yang dipenuhi darah dan kotoran dengan sangat lembut. "Paman, ini Tika, Paman. Paman tidak apa-apa. Sekarang semuanya sudah berakhir." Suaranya bergetar hebat. Paman Budi memaksakan diri membuka matanya. Di balik masker oksigennya, senyum samar mengembang. "Tika, seragammu gagah sekali." Setelah mengatakan itu, ia kembali kehilangan kesadaran. "Segera evakuasi. Bawa ke IGD RSPAD Gatot Subroto. Siapkan penanganan tingkat tertinggi," teriak Kartika pada ketua tim medis. "Siap laksanakan, Komandan." Tim medis segera menggotong tandu ke arah Black Hawk pertama. Di dalam helikopter, kantung darah dan infus sudah disiapkan. Kartika memfokuskan semua sarafnya untuk mengawasi pamannya dinaikkan dengan aman. Ia bahkan lupa akan rasa sakit akibat luka tembak di bahunya. Hoodie-nya sudah kotor oleh darahnya sendiri dan darah pamannya. Wush, wush, wush. Helikopter yang membawa pamannya terlebih dahulu melesat membelah langit malam dengan raungan mesinnya. Itu bukan menuju rumah sakit daerah biasa, melainkan penerbangan darurat menuju Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta Pusat, di mana tim ahli bedah militer terbaik Indonesia sudah bersiaga. Itulah satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan Letnan Kolonel Kartika untuk sisa keluarganya. Saat helikopter itu menghilang dari pandangannya, bahu Kartika berhenti gemetar. Ketika ia menarik napas lagi, sorot matanya tak lagi milik Tika sang keponakan, melainkan kembali menjadi Letnan Kolonel Kartika dari SAT 81. Sorot mata seorang komandan yang dingin, tak kenal ampun, dan bersiap untuk pembersihan akhir. Ia menatap helikopter kedua. Di sana, Togar diikat ketat di atas tandu, bagaikan barang rongsokan dan didorong masuk. Ia mencoba meronta, namun lengan dan kakinya yang patah hanya bergoyang tanpa tenaga di udara. "Komandan." Wakil komandannya mendekat dan menyodorkan telepon satelit militer yang tebal. Sambungan langsung dari ruangan Menteri Pertahanan. Sudah terhubung. Kartika menerima gagang telepon itu dengan tangannya yang berlumuran darah. Punggungnya menghadap pemandangan malam yang berkelap-kelip dari balik tembok pembatas atap. "Hormat, Letnan Kolonel Kartika Sari, Komandan Tim Satuan 81 Kopassus." Suaranya bergema jelas menembus kebisingan helikopter. "Izin melaporkan, per detik ini, organisasi kriminal skala besar yang berpusat di Mangga Besar, Geng Naga Hitam, termasuk pemimpinnya, Togar, berhasil kami lumpuhkan sepenuhnya." Terdengar keheningan singkat dari seberang telepon, lalu suara berat yang berwibawa menyahut. "Kerja bagus, Letkol Kartika. Sandera, pamanmu, telah diamankan dan sedang dalam perjalanan ke RSPAD. Kondisinya tidak mengancam nyawa." "Syukurlah. Tapi bagaimana rencanamu mengurus tempat kejadian perkara? Bukankah operasi ini terlalu mencolok?" Senyum dingin mengembang di bibir Kartika. Ia menggenggam telepon lebih erat. Ditemukan sejumlah besar senjata api rakitan di lokasi. Selain itu, Geng Naga Hitam bukanlah sekadar sindikat preman biasa. Mereka adalah kelompok teroris yang menculik dan menyiksa anggota keluarga prajurit militer aktif. "Teroris katamu?" "Siap, benar. Dan alasan kelompok teroris ini bisa beroperasi dengan bebas selama 10 tahun terakhir di ibu kota tidak mungkin terjadi tanpa kolusi dari aparat keamanan setempat." Ia menarik napas sekali. Sekarang adalah inti masalahnya. Terhitung sejak waktu ini, saya memohon dimulainya investigasi menyeluruh terhadap semua individu yang terkait dengan Geng Naga Hitam. Ini bukan sekadar kasus level kepolisian. Saya meminta intervensi langsung dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI. Target Togar sudah kami amankan. Kita harus melacak aliran dananya dan mencari musuh dalam selimut yang melindunginya. Selain itu, berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kami menuntut pemblokiran rekening dan penggeledahan langsung terhadap kantor kecamatan, polsek setempat, serta seluruh politikus yang terlibat. Permintaannya terdengar seperti permohonan resmi, tetapi esensinya adalah deklarasi perang. Ia tidak hanya menangkap Togar, ia berencana mencabut seluruh akar kebusukan kota ini. Menteri di seberang sana
terdiam sesaat. Ia langsung menyadari bahwa pedang paling mematikan miliknya ini kini telah ditarik penuh dari sarungnya. Letkol Kartika, apakah kau sadar dengan apa yang barusan kau katakan? Itu adalah ajakan perang. Perang sudah dimulai, Bapak Menteri. Keluarga saya hampir menjadi korban pertama dari perang tersebut. Hal itu tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Mendengar ketegasan Kartika, sang menteri akhirnya mengambil keputusan. Baik, aku menerima permohonan Letkol Kartika sebagai sebuah perintah operasi resmi. Aku akan langsung menghubungi Bais dan KPK. Kau memegang komando lapangan di lokasi. Pastikan tak ada penghilangan barang bukti dan sterilkan gedung itu sepenuhnya. Bala bantuan akan segera dikirimkan. Siap laksanakan perintah. Hormat. Kartika memutus panggilan telepon satelit. Ia membalikkan badannya perlahan. Di atap kini hanya tersisa para operator SAT-81 dengan peralatan tempur mereka. Helikopter kedua yang membawa Togar pun telah lepas landas. Sementara itu, di lantai 1 gedung Cakrawala Emas. Astaga, ada apa ini? Kenapa banyak tentara? Patroli polisi dari Polsek Mangga Besar baru tiba terlambat di lokasi. Laporan warga mengalir deras karena suara helikopter dan tembakan. Begitu turun dari mobil patroli, para polisi lokal itu melongo, tak percaya. Sama seperti adegan di film aksi. Aparat polisi militer, PM, berpakaian hitam, lengkap dengan senapan SS-2, memblokade pintu masuk secara total. Bagian lobi sudah dikuasai penuh oleh personel SAT-81. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Ini area operasi militer, cegat seorang letnan PM. Operasi militer apanya? Ini wilayah sipil. Kami dari unit reskrim Polsek. Ada laporan penembakan di dalam. Teriak seorang detektif polisi dengan panik. Kami tahu, karena itulah kami ada di sini. Jawaban Letnan PM itu dingin bagai es. Perintah langsung dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Darat. Gedung ini dikunci. Kami tidak membutuhkan bantuan instansi kepolisian wilayah. Apa? Saat para detektif kebingungan, pintu lift di lobi terbuka, dan pemandangan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup tersaji. Puluhan preman bertato, yang tampak seperti habis digilas tank di kasino, diseret layaknya karung rongsokan oleh personel SAT-81 dalam kondisi patah tangan kaki atau pingsan. Mereka tak berani bersuara sedikit pun. Mereka semua sudah tak berdaya. Itu, geng Naga Hitam. Wajah para polisi itu memucat pasi. Para mafia yang selama bertahun-tahun selalu mereka amankan dan berikan toleransi demi uang pelicin, kini dibantai habis hanya dalam satu malam oleh para tentara. Ya Tuhan, pada saat itu, kerumunan warga di sekitar gedung mulai riuh. Mereka semua adalah pedagang kaki lima dan pemilik warung di sekitar Mangga Besar yang selama ini tokonya dirampas atau sering diperas oleh Togar. Mendengar suara tembakan dan helikopter, mereka keluar dari rumah dengan ketakutan. Namun kini mereka menyaksikan pemandangan yang mustahil. Itu bos Togar. Togar si naga hitam. Seru seorang pedagang sambil menunjuk ke langit. Mereka melihat sang predator, bos Togar, yang selama ini menindas mereka seperti Raja Lalim, diseret ke atas langit, menggantung di keranjang tandu helikopter militer raksasa, bagaikan binatang buruan. Raungan putus asanya hilang, tertiup angin malam. Dan di ujung tembok atap sana, mereka melihat siluet kecil, seorang wanita berbaju hoodie abu-abu yang berdiri menatap semua itu dengan tenang. Itu cewek yang tadi. Nenek penjual sayur yang bertemu di gang warung Paman Budi menggosok matanya seolah tak percaya. Padahal, sore harinya, ia melihat gadis itu menangis putus asa di depan warung pamannya yang hancur. Ya Tuhan, apakah wanita itu, wanita kecil itu, yang membereskan semua ini sendirian? Tidak ada yang menjawab. Warga hanya memandang kagum bercampur ngeri saat poros kejahatan yang selama ini mencekik kota mereka runtuh dan mereka memandang sosok pahlawan tanpa wajah yang meruntuhkannya. Kartika mengabaikan ratusan pasang mata yang menatap ke arahnya. Ia akhirnya meremas luka tembak di bahunya dengan tangannya sendiri. Harus segera dihentikan pendarahannya. Ia memanggil wakilnya sekali lagi. Aku turun ke lantai 1. Sita semua, hard disk CCTV, buku kas, dan dokumen, sampai tidak tersisa debu sekalipun. Besok pagi,
Tempat ini harus jadi bangunan kosong tanpa sisa. Siap laksanakan, let call. Kartika membuka pintu tangga darurat dan berjalan perlahan menuju lantai 1. Ia turun dari medan perang yang diciptakannya sendiri. Sepatu botnya yang masih berlumuran darah menapaki tangga. Pembalasan dendamnya kini secara resmi diserahkan kepada proses hukum negara. Waktu berlalu dan bau mesiu serta darah dari malam neraka itu tersapu oleh dinginnya angin kota Jakarta. Gedung Cakrawala Emas di Mangga Besar, Jakarta Pusat, dibersihkan dalam kecepatan yang belum pernah ada dalam sejarah operasi militer gabungan RI. Pasukan Kopassus dan agen intelijen BAIS menyita semua buku tabungan, hard drive, dan aliran uang haram sebelum fajar menyingsing. 2 minggu kemudian, bukan di Mangga Besar, melainkan di jantung ibu kota Jakarta, Paviliun VIP RSPAD Gatot Subroto. Tempat ini merupakan garis depan pertempuran hidup dan mati yang didukung oleh dokter militer terbaik dan peralatan tercanggih di Indonesia. Sinar mentari musim kemarau yang hangat menyinari masuk melalui jendela ruang inap. Alih-alih bau obat bius, aroma buah-buahan segar memenuhi ruangan. Paman Budi berbaring dikelilingi mesin-mesin medis, namun wajahnya tampak damai dan jauh lebih baik dibandingkan malam mengerikan itu. Kedua tangannya dibalut perban tebal seperti mumi dan dipasang alat pelindung. Itulah tangan yang sebelumnya dihancurkan dengan palu besi oleh Togar. Di kursi tunggu pojok ruangan, Kartika sedang mengupas buah apel dengan sangat hati-hati. Ironisnya, ia menggunakan teknik presisi tinggi dari tangan pembunuhnya untuk melakukan hal itu. Gerakan tangannya sangat rapi, tanpa keraguan. Kulit apel terkelupas, tanpa putus, mengikuti alur pisau kecilnya. Di bahunya, kini hanya tersisa sebuah bekas luka kecil. Pertarungan malam itu hanya meninggalkan tanda itu padanya. Rintihan pelan Paman Budi membuat gerakan tangan Kartika terhenti. Ia meletakkan pisau buah dan perlahan mendekati ranjang. Paman Budi membuka matanya. Pandangannya yang buram mulai terfokus pada sosok keponakannya di dekat jendela. Tika. Suaranya masih serak, tetapi rasa putus asa dari malam itu telah hilang. Paman sudah bangun? Paman mau minum? Suara Kartika adalah suara seorang keponakan, bukan suara Letnan Kolonel Sat, 81 Kopassus. Gak usah, Paman gak apa-apa. Paman Budi berusaha mengangkat tangannya yang dibalut perban tebal. Melihat pemandangan itu, sorot mata Kartika berguncang samar. Jangan bergerak dulu, Paman. Gak apa-apa, Paman sudah dengar semuanya, ucap Paman Budi, seraya memandangi tangannya yang besar ke arah sinar matahari. Dokter militernya bilang, 18 jam. Mereka membedah Paman selama 18 jam penuh buat nyusun lagi tulang jari-jari Paman. Itu adalah mukjizat bedah medis, bukan perintah militer, namun atas permohonan Letnan Kolonel Kartika, tim bedah mikro terbaik RSPAD dikerahkan seluruhnya. Tulang yang hancur dibentuk ulang dengan printer 3D, serta pembuluh darah dan saraf yang putus disambung satu persatu menggunakan benang yang lebih tipis dari sehelai rambut. Paman kira Paman gak bakal bisa bikin soto lagi. Tapi dokter itu bilang, asal Paman rajin terapi selama setahun, Paman bakal bisa pegang centong soto lagi. Air mata panas mengalir dari mata Paman Budi. Itu bukan air mata kesakitan, melainkan tangis syukur karena diberi kesempatan hidup yang baru. Tanpa banyak bicara, Kartika mendekat dan mengusap air mata pamannya dengan tisu. Ia teringat ucapannya pada Togar malam itu. Pelacur yang selalu kau remehkan ini, mulai sekarang adalah Letnan Kolonel Angkatan Darat yang akan memutus urat nadimu. Alih-alih sekadar memutus nyawa Togar, ia memilih untuk menyambung kembali kehidupan baru pamannya. Bagi Kartika, itulah wujud balas dendam yang paling sempurna. Nyalakan TV-nya. Paman juga pengin lihat berita dunia luar, ucap Paman Budi. Kartika memencet remote dan layar TV besar di dinding rumah sakit menyala, menampilkan siaran berita langsung. Kebetulan, siaran tersebut tengah membahas liputan investigasi pasca peristiwa malam itu. Kabar mengejutkan. Peristiwa pembubaran paksa geng kriminal berskala besar Naga Hitam di kawasan Mangga Besar yang terjadi dalam semalam. Mengingat kasus tersebut, operasi pemberantasan premanisme
kini merembet tajam menyeret petinggi keamanan dan politik lokal. Gambar beralih. Reporter memegang mikrofon dengan latar belakang Balai Kota Jakarta Pusat. Reporter, ya, saat ini saya berada di depan kantor Balai Kota Jakarta Pusat. Beberapa saat yang lalu, tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Badan Intelijen Strategis melakukan penggeledahan mendadak di kantor Wali Kota dan Polres Metro setempat. Layar TV menayangkan gambar buram wajah para pejabat dan buku besar berisi aliran dana haram yang ditemukan dari tas milik Togar. Itu adalah daftar nama musuh dalam selimut yang menerima uang kotor demi membiarkan tindakan ilegal kelompok naga hitam berlalu begitu saja. Atas dugaan menerima suap dari sindikat Togar untuk memberikan keistimewaan proyek penggusuran kawasan kumuh, hari ini Wali Kota A dan Kapolres B ditangkap secara resmi, meskipun keduanya menolak tegas tuduhan. Di televisi, dua petinggi yang dulu berkuasa sebagai raja kecil di wilayah itu kini tertunduk di bawah kilatan lampu kamera wartawan dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan karena berani mengganggu keluarga Letkol Kartikasari. Mereka kehilangan segalanya. Paman Budi menatap takjub. Tembok kekuasaan masif yang selama ini menindasnya seperti dinding baja tak tertembus, kini hancur bagai kertas basah di tengah badai yang diciptakan oleh keponakannya sendiri. Astaga. Di sisi lain, gedung Cakrawala Emas, tempat awal peristiwa mengerikan ini meletus, saat ini telah disegel pemerintah. Korban utama, penyiksaan dan penyekapan atas nama Budi, saat ini dirawat secara khusus di RSPAD. Klik. Kartika langsung mematikan TV. Berisik. Nggak perlu nonton yang begituan. Tika. Paman Budi memanggil. Kamu nggak apa-apa. Setelah membuat keributan sebesar ini, Kartika kembali memotong sisa apel dan menyusunnya cantik di piring. Ia mengambil sepotong apel dan menyuapkannya ke mulut sang paman. Tika nggak apa-apa. Paling habis cuti ini, bakal sibuk ngurusin laporan operasi militer. Ucapannya terdengar biasa saja. Cuma potong buntut busuk yang kelihatan doang. Kebetulan pas dicabut akarnya lumayan dalam. Walau ucapannya santai, hasil cabutannya sukses mengguncang seisi kota. Ia memanfaatkan satu bukti kuat bernama Togar untuk memutus seluruh rantai kebusukan yang bersarang. 1 bulan kemudian, Gang Soto Betawi, Pak Budi. Kawasan gang itu telah berubah total. Coretan cat merah bernada ancaman dari geng naga hitam sudah dihapus bersih. Sebagai gantinya, pemerintah daerah mengecat ulang tembok dengan mural warna-warni cerah. Tanpa adanya teror komplotan Togar, keajaiban pun terjadi. Denyut kehidupan gang kembali bergairah. Wah, Pak Budi sudah keluar rumah sakit, menaiki kursi roda yang didorong oleh Kartika di sisa waktu cutinya. Kedatangan Paman Budi disambut oleh semua pedagang yang berhamburan keluar ke depan toko. Mereka bukan lagi sekumpulan orang yang bersembunyi ketakutan di balik gorden di malam itu. Sudah lama nggak kelihatan. Syukurlah. Gimana keadaan tangan Bapak? Hahaha, jangan khawatir. Berkat keponakanku ini, aku cuma disuruh istirahat dan makan enak di rumah sakit militer. Tahun depan aku bakal balik bikin soto. Meski duduk di kursi roda, Paman Budi tak kehilangan tawa hangat khasnya. Semangatnya tak pernah pudar. Saat itulah, nenek penjual sayur yang pernah menyelipkan kertas ke tangan Kartika, waktu itu membawa sebuah bingkisan berisi mangga dan apel besar mendekati Kartika, Neng mahasiswa. Dan, bukan, Mbak Tentara. Nenek itu memang tidak paham seragam militer atau pangkat. Ia hanya tahu bahwa wanita mungil ini adalah pahlawan pembawa keadilan di tempat ini. Ini, jangan ditolak. Enggak seberapa, tapi Neng sudah nyelamatin gang ini. Bahkan nyelamatin seluruh kawasan kita. Terima kasih. Terima kasih banyak, Nak. Tanpa sepatah kata pun, Kartika menerima bingkisan buah dari tangan kasar sang nenek dan menundukkan kepalanya sekilas sebagai rasa hormat. Para pedagang di sana bersatu padu membantu memperbaiki bangunan warung Paman Budi. Mereka tak mau lagi tunduk pada kekerasan preman. Kartika sang Garuda telah meninggalkan secercah benih keberanian
yang membuat mereka berani berdiri sendiri. Beberapa hari kemudian, peron kereta cepat Wush Stasiun Halim. Kartika berdiri di peron yang sama dengan tempat ia tiba di Jakarta, bersiap untuk kembali bertugas. Dengan melepas perban sebagian dan memakai alat penopang siku, Paman Budi hadir untuk mengantarnya. Hati-hati di jalan ya, Tika. Paman juga yang rajin terapi. Cuti selanjutnya, Tika mau makan soto buatan Paman. Kartika merapikan topi kupluk di kepalanya. Tampilannya hanyalah seorang warga sipil biasa. Iya, beres. Paman Budi ragu sejenak, lalu menggunakan tangannya yang masih dalam masa pemulihan untuk memeluk bahu keponakannya perlahan. Dan, terima kasih, Paman bangga punya keponakan sepertimu. Kartika menepuk punggung pamannya pelan, tanpa mengatakan apapun. Peluit tanda kereta akan berangkat berbunyi nyaring. Kartika naik ke dalam gerbong kereta cepat. Berdiri di dekat kaca jendela, ia melambaikan tangannya kepada Paman Budi di peron. Kereta pun mulai bergerak. Paman Budi terus berdiri, melambaikan tangan hingga gerbong itu lenyap dari pandangannya. Ia tahu, sang keponakan kini kembali mengenakan jubahnya sebagai sang Garuda pelindung negara. Menatap hamparan lanskap yang berlalu cepat di balik jendela kereta, pandangan mata Kartika Sari kembali menemukan ketenangannya. Masa cutinya telah berakhir, namun keadilan yang ia tegakkan telah menumbuhkan harapan baru yang tak akan pudar di Jakarta. Layar menjadi gelap, lalu sebuah suara dari seorang narator acara terdengar menyapa. Bagaimana kisah hari ini? Di balik penampilan luar, seorang wanita biasa yang rapuh, tersembunyi murka dingin nan presisi dari pasukan khusus elit negara, Garuda. Kerap kali kita melihat orang-orang yang gemar menindas kaum lemah hanya dengan melihat dari tampilan luarnya saja. Namun, ingatlah, sosok yang mungkin hari ini Anda rendahkan bisa jadi adalah seorang pahlawan tersembunyi yang sewaktu-waktu mampu membalikkan dunia arogan Anda dalam sekejap. Jika kisah keadilan mutlak yang dibawa oleh Letkol Kartika Sari ini memberi Anda kelegaan, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe di kanal kami untuk mendukung lebih banyak kisah pahlawan lainnya. Adegan manakah yang menurut Anda paling melegakan? Dan apakah makna dari keadilan yang sesungguhnya menurut Anda? Silakan bagikan opini Anda di kolom komentar.